Aku baru saja bertransmigrasi menjadi naga emas cakar 4 dan langsung diusir dari klan naga. Bahkan disegel di dasar laut selama 10.000 tahun oleh leluhur naga. Tapi aku bukan hanya tidak marah. Aku bahkan bersujud memohon leluhur naga untuk menyegelku selama ratusan ribu tahun lagi. Ini karena aku bertransmigrasi ke era malapetaka Longhan, di mana Jinxian tidak lebih berharga dari anjing. Di dunia prasejarah ini, Daluo berkeliaran di mana-mana. Sementara aku hanyalah seorang Taiyi Jinxian. Dalam perang sebesar ini, aku bahkan tidak layak disebut umpan meriam. Paling-paling aku adalah debu di antara umpan meriam. Untuk bertahan hidup, aku memikirkannya berulang kali. Saat ini hanya ada dua jalan. Jalan pertama, kabur dari Istana Naga, mencari tempat tersembunyi untuk bersembunyi, dan baru keluar setelah malapetaka berakhir. Tapi, mudah saja untuk meninggalkan Istana Naga. Namun jika ada ahli dari klan naga yang mengetahui aku kabur sebelum perang, maka nasibku akan seperti pengkhianat, pasti mati. Terlebih lagi, perang tiga klan ini menyebar ke seluruh dunia prasejarah. Di mana aku bisa menemukan tempat persembunyian yang aman? Jalan kedua, membujuk leluhur naga untuk gencatan senjata dan memimpin klan naga untuk mengasingkan diri. Tapi tingkat kesulitan jalan ini jauh lebih besar dari yang pertama. Tiga klan sudah kalap dalam pertempuran. Bagaimana mungkin bisa berhenti begitu saja? Terlebih lagi, rahasia di balik perang tiga klan. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku yang datang dari masa depan ini tahu segalanya dengan jelas. Dalang di balik semua ini adalah leluhur iblis Luohou. Kekuatan Luohou dibandingkan dengan leluhur naga, Yuan Feng, dan Si Qilin masih lebih unggul. Bahkan jika leluhur Agung Hongjun melawannya 1 lawan 1, belum tentu dia bisa menang. Luohou ingin menggunakan perang tiga klan ini sebagai kesempatan untuk mencapai Dao Hunyuan melalui pembantaian. Bahkan jika leluhur naga ingin gencatan senjata, Luohou pasti tidak akan membiarkannya. Jadi, jalan ini juga sangat sulit. Tepat ketika hatiku merasa sangat putus asa, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di benakku. Selamat, tuan rumah. Sistem pilihan tingkat dewa telah terikat. Tuan rumah akan mendapatkan hadiah yang sesuai setelah membuat pilihan. Terdeteksi bahwa situasi tuan rumah saat ini sangat berbahaya. Silakan buat pilihan. Pilihan 1, mengikuti takdir surgawi. Bertindak sebagai komandan garda depan untuk klan naga. Hadiah, harta karun Siantian, lonceng kekacauan. Pilihan 2, kabur sebelum perang, bersembunyi sampai malapetaka berakhir lalu keluar. Hadiah, sebuah dojo yang bisa menghalangi kesadaran spiritual makhluk di bawah tingkat kuasa Sein. Pilihan 3, membujuk leluhur naga untuk memimpin klan naga mengasingkan diri. Tidak lagi berpartisipasi dalam malapetaka Longhan. Hadiah, 50% esensi dari naga kuno kekacauan Taiksu. Setelah mendengar 3 pilihan yang diberikan oleh sistem, aku langsung berpikir keras. Pilihan 1, langsung aku singkirkan, bukan karena aku meremehkan lonceng kekacauan, tapi dengan tingkat kultivasiku yang hanya Taiyi Jinxian, aku sama sekali tidak bisa mengeluarkan kekuatan lonceng kekacauan. Bahkan, jika keberadaan lonceng kekacauan ini terungkap, itu hanya akan membuatku mati lebih cepat. Hadiah dari pilihan 2 sebenarnya tidak buruk, sebuah dojo dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Sayangnya, dojo itu hanya bisa menghalangi kesadaran spiritual makhluk di bawah tingkat kuasa Sein, jadi masih ada risiko ketahuan. Setelah ragu sejenak, aku tetap menyerah pada pilihan ini. Akhirnya, yang tersisa hanya pilihan 3, membujuk leluhur naga untuk mengasingkan diri. Poin ini sudah aku analisis sebelumnya. Kemungkinan leluhur naga untuk mengasingkan diri hampir 0. Tapi sistem hanya memintaku untuk membujuknya. Soal apakah leluhur naga mau mendengarkan atau tidak, itu di luar pertimbangan. Selama aku membuka mulut untuk membujuknya, maka misinya dianggap selesai. Sekarang, mari kita lihat hadiah dari pilihan 3. 50% esensi asli naga kuno Chaotic Taiksu. Dia adalah salah satu dari 3.000 dewa iblis Chaotic. Meskipun fondasi dan kekuatannya tidak sebanding dengan Pangu, dia tetap termasuk yang terkuat di antara 3.000 dewa iblis. Jika aku menyatu dengan 50% esensi aslinya, fondasiku pasti akan meningkat pesat. Mungkin cukup untuk menandingi naga leluhur, tidak kalah dari Sanxing. Di Jun dan Taiyi,
para dewa suci bawaan teratas. Memikirkan hal ini, aku menahan kegembiraanku dan menjawab dalam hati. Sistem, aku pilih nomor 3. Hadiah telah diberikan, tuan rumah diminta menyelesaikan misi dalam waktu 1 bulan. Jika misi tidak selesai, hadiah akan ditarik kembali. Bersamaan dengan suara sistem yang mereda, aku langsung merasakan ada gumpalan zat kuno dan misterius di dalam tubuhku. Sangat padat, agung, dan tak terduga. Jadi ini 50% esensi asli naga kuno Chaotic Taiksu? Benar-benar luar biasa. Setelah mengaguminya sejenak, aku menenangkan pikiranku. Memurnikan esensi ini bukanlah pekerjaan sehari 2 hari, sedangkan sistem memintaku menyelesaikan misi dalam 1 bulan. Tidak ada waktu untuk ditunda, aku harus berangkat sekarang. Tak lama kemudian, aku tiba di aula utama Istana Naga Laut Timur. Naga leluhur duduk di atas takhta, berbicara dengan nada datar tanpa emosi. "Oh Yi, kau ingin menemuiku? Ada urusan apa?" Aku membungkuk dan menjawab. Melapor pada leluhur tua, junior ini datang untuk membujuk leluhur agar memimpin seluruh klan naga mengasingkan diri dan tidak lagi berpartisipasi dalam perang 3 klan. Begitu kata-kataku selesai, aura mengerikan yang mengguncang dunia terpancar dari naga leluhur. Seluruh aula bergetar. "Beraninya kau, Aoyi. Apa kau sadar omong kosong apa yang kau katakan?" Di bawah tekanan mengerikan naga leluhur, aku terhuyung mundur beberapa langkah. Tapi tatapanku tetap menatapnya dengan teguh. Junior ini tentu tahu apa yang dikatakannya. Tapi masalah ini menyangkut hidup dan mati klan naga. Junior ini harus mengatakannya. Saat ini, klan naga memang sangat kuat. Tapi jika terus berperang, klan naga mungkin tidak akan musnah. Tapi pasti akan melemah hingga titik terendah. Mohon leluhur tua mempertimbangkan klan naga secara keseluruhan. Dan segera pimpin seluruh klan naga untuk mengasingkan diri. Lancang, naga leluhur tiba-tiba menggebrak meja dan berdiri, matanya dipenuhi amarah. Seorang junior Taiyi Jinxian, berani-beraninya tanpa malu mengatakan klan naga yang sedang di puncak kejayaannya akan melemah hingga hampir musnah. Sungguh konyol. "Oh Yi, kau serakah akan hidup dan takut mati. Kau mengacaukan semangat pasukan. Mulai hari ini, aku akan mengusirmu dari klan naga dan menekanmu di dasar Laut Timur selama 10.000 tahun." Seiring dengan meredanya suara naga leluhur, sebuah kekuatan dahsyat yang tak tertahankan langsung menyelimuti seluruh tubuhku. Di bawah kekuatan ini, tubuhku benar-benar di luar kendali, tenggelam ke laut dalam yang jauh. Entah sudah berapa lama, aku akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhku. Aku mengamati lingkungan sekitar yang gelap dan sunyi, air lautnya dingin menusuk tulang. Di kedalaman 10.000 zang, tak ada secercah cahaya pun. Aku hanya bisa menghela napas dalam hati. Mendapatkan akhir seperti ini, sebenarnya sudah kuduga. Tapi untungnya, berada di tempat ini tidak memengaruhi latihanku. Bahkan jika dipikir-pikir, di penjara di sini justru membuatku jauh dari medan perang. Tanpa perlu mengkhawatirkan nyawaku, aku bisa memfokuskan seluruh energiku untuk menyempurnakan sumber kekuatan naga purba kekacauan agung. Jadi, aku tidak menunda lagi. Aku segera duduk bersila dan mulai menyempurnakan sumber kekuatan itu. Waktu berlalu bagai anak panah, 8.000 tahun berlalu dalam sekejap. Selama 8.000 tahun, meskipun aku tersegel di dasar laut, aku masih bisa samar-samar merasakan pergerakan di medan perang 3 klan di dunia luar. 3 klan telah melalui ratusan pertempuran besar dan kecil, dan hampir di setiap pertempuran ada ahli tingkat Daluo Jinxian yang gugur. Adapun jumlah Taiyi Jinxian yang gugur tak terhitung lagi. Ketiga klan bisa dikatakan menderita kerugian besar, bahkan fondasi mereka telah terluka. Mereka awalnya tidak menyangka pertempuran akan menjadi begitu tragis, tetapi di baliknya, sepertinya selalu ada sepasang tangan tak terlihat yang mengendalikan segalanya. Belakangan aku baru tahu bahwa pada saat itu, sebuah adegan seperti ini terjadi di aula utama Istana Naga Laut Timur. Leluhur Agung, jumlah Daluo Jinxian di klan kita telah gugur lebih dari separuh. Jumlah Taiyi Jinxian yang gugur bahkan melebihi 70%. Hamba memohon untuk gencatan senjata. Jika kita terus bertarung, bahkan jika klan kita menang, itu akan menjadi kemenangan yang tragis. Bahkan ada kemungkinan kita akan musnah bersama dengan klan Phoenix dan klan Kilin.
Klan kita harus segera memulihkan kekuatan. Leluhur naga masih duduk tegak di atas tahtanya. Tetapi sorot matanya, dibandingkan dengan 8.000 tahun yang lalu, sudah sangat lelah. Mendengarkan laporan dari Jenderal Klan Naga di bawah, hatinya terasa sangat rumit. Dia jadi teringat pada junior Taiyi Jinxian 8.000 tahun yang lalu, yang memintanya untuk memimpin Klan Naga mengasingkan diri. Apakah dia sudah meramalkan nasib Klan Naga hari ini? Pada akhirnya, akulah yang salah. Leluhur naga menggelengkan kepalanya dan menghela napas, lalu berkata, Aurui, aku perintahkan kau untuk menjadi utusan. Pergilah ke klan Phoenix dan klan Kilin, dan diskusikan masalah gencatan senjata dengan mereka. Ingat, kita kali ini berdiskusi, bukan memohon perdamaian. Kerugian kedua klan mereka dibandingkan dengan klan naga kita sama parahnya atau bahkan lebih. Gencatan senjata lebih menguntungkan bagi mereka daripada merugikan. Mereka mungkin tidak akan menolak. Jika mereka tidak setuju, tidak perlu dipaksa. Apa yang perlu ditakutkan oleh klan naga kita? Nada bicara leluhur naga terdengar tenang. Katanya kepada klan naga Daluo Jinxian di bawah. Setelah mendengar itu, Aurui segera membungkuk dan menangkupkan tinjunya. Hamba laksanakan perintah. Namun, yang tidak diketahui oleh leluhur naga adalah di Gunung Sumeru di sebelah barat dunia prasejarah. Luoho, dengan jubah hitamnya, duduk di atas teratai hitam pemusnah dunia tingkat 12. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum dingin. Ingin gencatan senjata? Mana mungkin aku membiarkan kalian berhasil? Nada bicaranya penuh dengan ejekan. Dia telah merencanakan selama bertahun-tahun, menunggu saat ketiga klan saling memusnahkan. Sekarang, melihat tujuannya hampir tercapai, bagaimana mungkin dia rela usahanya gagal di saat-saat terakhir? Selama bertahun-tahun ini, Luoho telah berkultivasi dengan menggunakan energi kebencian yang dihasilkan dari perang tiga klan. Tingkat kultivasinya telah lama mencapai puncak Kuaso Sein. Dia bisa merasakannya setelah semua makhluk dengan tingkat kultivasi di atas Taiyi Jinxian di ketiga klan mati, dan dia menyerap semua energi kebencian itu. Serta energi jahatnya, mungkin saja dia bisa berhasil mencapai pencerahan dan menjadi Hun Yuan. Memikirkan hal ini, bahkan seseorang sekuat Luoho, secercah kerinduan muncul di matanya. Medan perang selanjutnya. Setelah berkata demikian, sosok Luoho bersama dengan teratai hitam pemusnah dunia tingkat 12 menghilang. 1 bulan kemudian, di aula utama Istana Naga Laut Timur. Lapor, Leluhur Agung, Aurui terbunuh setelah pergi ke wilayah klan Phoenix. Mohon keputusan Leluhur Agung. Zulong sangat murka mendengarnya. Klan Phoenix berani-beraninya membunuh utusan yang dia kirim. Benar-benar lancang, ini sama saja dengan menyatakan perang sampai mati dengan klan naga. Namun, klan naga tidak takut. Karena mereka ingin berperang, maka kita akan berperang. Zulong segera memberi perintah. Segera kerahkan 100.000 pasukan untuk menyerang Gunung Api Abadi. Sementara itu, di aula utama wilayah klan Kilin di suatu tempat di Tanah Tandus Agung. Si Kilin duduk di atas tahta, sementara di bawah, seorang ahli klan Kilin membungkuk dan melapor. Nada bicaranya penuh duka dan putus asa. Lapor, Leluhur Agung, Tuan Muda telah dibunuh oleh Jenderal Klan Naga. Mohon balaskan dendam Tuan Muda, Leluhur Agung. Lingerku, Klan Naga sudah keterlaluan. Si Kilin murka tak terkira. Perintahkan, segera kirim pasukan untuk menyerang Klan Naga. Kali ini, aku sendiri yang akan memimpin mereka. Waktu berlalu, Tanah Tandus Agung menjadi jauh lebih kacau daripada sebelumnya. Dan dalang dari semua ini, Rahu, saat ini sedang menatap mahakaryanya dengan senyuman. Di sisi lain, di atas tebing Kilin, Leluhur Agung Hongjun, yang sedang memahami piringan giok penciptaan, tiba-tiba menghentikan gerakannya. Tatapannya seolah menembus gua kediamannya dan jatuh di atas medan perang ketiga klan. Wajahnya tidak menunjukkan kesedihan maupun kegembiraan, tetapi dalam hatinya dia hanya bisa menghela napas. Semua ini adalah kehendak langit. Sudah waktunya untuk berakhir. Selama malapetaka besar, rahasia langit terselubung. Leluhur Agung Hongjun hanya tahu bahwa malapetaka besar Longhan akan segera berakhir, tetapi dia tidak memperhitungkan bahwa musuh bebuyutannya, Rahu, adalah dalang di balik malapetaka besar itu. Jika tidak,
Dia pasti sudah keluar dari pengasingannya saat ini dan bekerja sama dengan Zulong, Yuan Feng, dan Si Qilin untuk menghadapi Rahu. Dan semua ini tidak ada hubungannya denganku, yang tersegel di dasar Laut Timur. Setelah 8.000 tahun pemurnian, aku telah memurnikan 80% esensi asal naga kuno kehampaan Chaos. Fondasiku telah berhasil naik ke tingkat Dewa Suci bawaan, dan tingkat kultivasiku juga ikut meningkat. Aku berhasil menembus puncak Dewa Emas Taiyi, hanya selangkah lagi dari Dewa Emas Daluo. Untuk menembus ke tingkat Dewa Emas Daluo, tidak hanya kekuatan magis yang harus cukup, tetapi juga harus menguasai sebuah hukum. Ini mungkin tidak mudah bagi makhluk lain, tetapi bagiku, yang potensi bawaannya telah meningkat ke tingkat Dewa Suci bawaan, ini semudah membalikkan telapak tangan. Mungkin butuh sekitar 2000 tahun lagi untuk sepenuhnya memurnikan 50% esensi asal naga kuno kehampaan Chaos. Pada saat itu, fondasiku akan naik satu tingkat lagi, mencapai alam Dewa Suci bawaan tingkat puncak, sebanding dengan Zulong dan 3 Dewa Murni. Menguasai hukum akan menjadi lebih mudah. Dalam sekejap mata, 1000 tahun lagi berlalu. Ketiga klan telah lama bertarung dengan amarah yang membara, sebuah pertempuran sampai mati. Saat ini, pertempuran terakhir ketiga klan telah mendekati akhir. Zulong menatap medan perang, memperhatikan anggota klannya, yang tersisa bahkan tidak sampai 1 dari 1000, perasaan gembira muncul di hatinya. Pada akhirnya, klan Nagalah yang menang, meskipun itu hanya kemenangan yang menyakitkan. Berbeda dengan klan Naga yang hanya tersisa 1 dari 1000, klan Phoenix hanya memiliki kurang dari 100 ekor Phoenix berdarah murni. Klan Qilin bahkan lebih menyedihkan, hanya tersisa sekitar belasan ekor Qilin berdarah murni. Namun, pada saat itu juga, Zulong tiba-tiba menyadari di samping Yuan Feng di kejauhan. Tiba-tiba muncul sesosok bayangan hitam, serangannya secepat kilat. Yuan Feng langsung terluka parah dan sekarat di bawah serangan diam-diam itu, lalu kabur dengan menyedihkan. Zulong sangat terkejut, hanya dengan satu serangan biasa saja bisa membuat Yuan Feng terluka parah seperti ini. Dia tidak akan mampu melakukannya, bahkan jika itu serangan diam-diam. Dia juga tidak akan mampu. Ini menunjukkan bahwa kekuatan pendatang ini jauh lebih kuat darinya. Siapakah orang ini sebenarnya? Kenapa dia ingin melukai Yuan Feng? Zulong merasa bingung, rasa cemas pun perlahan muncul. Sepertinya semua ini berjalan ke arah yang tidak terduga. Setelah bayangan hitam itu melukai parah Yuan Feng tanpa ragu sedikit pun, dia langsung menyerang Si Qilin. Zulong sangat terkejut. Dia segera berkata kepada Qinglong di sampingnya, "Gawat, dia ingin mengalahkan kita satu persatu. Aku akan pergi membantu Si Qilin. Qinglong, jika situasinya tidak memungkinkan, kau harus segera kembali ke markas klan Naga. Aku merasa kita bertiga sepertinya telah dijebak oleh seseorang." Namun, saat dia hendak bangkit, Zulong sepertinya teringat sesuatu, tubuhnya berhenti sejenak. Tatapannya mengarah ke suatu tempat, seberkas cahaya merah melesat dari tangannya. Menembus kehampaan, melesat jauh ke kejauhan. Setelah itu, Zulong membawa Qinglong bergabung ke medan perang antara Luo Hou dan Si Qilin. Melihat ini, Luo Hou sama sekali tidak panik. Tatapannya menunjukkan rasa hina. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak menganggap Zulong sebagai masalah. Alasan dia menyerang Yuan Feng lebih dulu hanyalah agar pertarungan ini bisa berakhir dengan lebih mudah. Luo Hou menginjak teratai hitam pemusnah dunia tingkat 12 dan memegang tombak dewa. Lalu menyerang Si Qilin. Setelah merasakan aura hidup dan mati dari tombak dewa, Si Qilin sangat ketakutan. Dia segera mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melawan. Sebagai salah satu dari 3 leluhur yang mengguncang dunia prasejarah, dia tidak ingin mati di tangan makhluk tak dikenal ini. Pada saat yang sama, di atas tebing Qilin, leluhur tua Hongjun tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya menunjukkan keterkejutan dan kecemasan. Baru saja, jalan langit memberinya peringatan. Ada seorang iblis di dunia prasejarah bernama Luo Hou. Dia diam-diam mengadu domba 3 klan dan akan segera mencapai pencerahan melalui pembunuhan. Jika Luo Hou berhasil mencapai pencerahan, jalan langit dunia prasejarah akan terkikis. Dunia prasejarah juga akan berubah menjadi dunia iblis yang didominasi oleh pembantaian.
Jalan Langit berharap dia bisa menghentikan pencerahan Luo Hou. Jika dia berhasil membunuh Luo Hou, dia akan mendapatkan pahala Jalan Langit yang tak terbatas. Dan dengan ini, mendapatkan kesempatan untuk mencapai pencerahan dan menjadi suci. Menghadapi pilihan yang diberikan oleh Jalan Langit, Hong Jun ragu sejenak, lalu segera membuat keputusan. Membunuh Luo Hou dan mendapatkan kesempatan untuk mencapai pencerahan. Dia sudah terlalu lama terjebak di titik buntu dan tidak pernah bisa menerobosnya. Mungkin ini adalah satu-satunya kesempatannya. Dia tidak boleh melewatkannya. Namun, kekuatan musuh tidak diketahui. Untuk berjaga-jaga, dia bersiap mencari beberapa bantuan. Meskipun dia memiliki diagram Taiji dan Panji Pangu, dua harta karun Xiantian tertinggi ini sebagai senjata pamungkasnya, tetapi dia selalu bertindak dengan hati-hati. Di sisi lain, di dasar Laut Cina Timur, aku yang sedang menyempurnakan esensi naga kuno Taiksu kekacauan tiba-tiba menghentikan gerakanku. Tatapanku tertuju ke depan, sebilah pedang abadi berwarna merah tertancap dengan kokoh di tanah. Memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Baru saja, pedang ini terbang dari luar angkasa, menembus formasi segel tanpa hambatan. Dan mendarat dengan mantap di hadapanku. Bisa masuk ke tanah tersegel dengan begitu lancar. Aku menduga pedang ini berasal dari naga leluhur. Setelah ragu sejenak, aku bangkit dan berjalan ke hadapan pedang abadi itu, lalu mengulurkan tangan untuk mencabutnya. Saat berikutnya, suara naga leluhur bergema di dalam ruang ini. "Oh Yi, kamu benar. Aku menyesal tidak mendengarkan perkataan jujurmu di masa lalu, tetapi sekarang semuanya sudah terlambat." Suaranya berat dan lelah. Sangat berbeda dengan wibawanya yang angkuh 8.000 tahun yang lalu. Saat ini langit dan bumi sedang bergejolak, jadi aku tidak berencana untuk melepaskan segelmu. Tinggal di sini juga bisa memberimu sedikit jaminan keselamatan. Pedang ini bernama Pedang Cixiao. Ini adalah salah satu dari sedikit harta karun spiritual surgawi kualitas terbaik yang kumiliki. Hari ini, aku memberikannya kepadamu. Setelah berhenti sejenak, nada bicara naga leluhur menjadi semakin berat dan lambat. "Kamu sangat berbakat, klan naga akan segera berakhir. Kuharap kamu, sebagai sesama anggota klan naga, di masa depan bisa melakukan yang terbaik. Untuk lebih menjaga klan naga." Perkataan naga leluhur tiba-tiba berhenti sampai di situ. Mendengar itu, aku langsung terdiam. Pedang Cixiao di tanganku bergetar sedikit, seolah-olah juga ingin mengatakan sesuatu. Aku mengerti nilai dari harta karun spiritual surgawi kualitas terbaik. Perlu diketahui, banyak kultivator setingkat semi-dewa yang seumur hidupnya tidak memiliki satupun harta karun spiritual surgawi kualitas terbaik. Dan saat ini tingkat kultivasiku hanyalah puncak alam Tai Jinxian, tetapi aku sudah mendapatkan harta karun seperti ini. Selain merasa gembira dan bersemangat, rasa benciku terhadap naga leluhur di dalam hati juga berkurang lebih dari setengah. Tepat pada saat itu, sistem yang telah hening selama 8.000 tahun tiba-tiba muncul. Terdeteksi bahwa tuan rumah telah diberi amanat oleh naga leluhur untuk menjaga klan naga di masa depan. Silakan tuan rumah membuat pilihan. Pilihan pertama, tolak amanat itu. Hadiahnya, sebuah persik abadi bercorak ungu. Pilihan kedua, terima amanat itu dan selesaikan 3 krisis untuk klan naga di masa depan. Hadiahnya, sebuah padepokan tingkat atas. Mendengar suara sistem, hatiku dipenuhi rasa terkejut sekaligus gembira. Sistem ini tidak pernah muncul selama 8.000 tahun, aku bahkan mengira ia sudah menghilang. Kemudian aku melihat dengan saksama hadiah dari kedua pilihan itu. Pilihan pertama adalah persik abadi bercorak ungu. Memakan satu buah tidak hanya bisa membuatku hidup abadi, tetapi juga memiliki khasiat untuk meningkatkan kekuatan sihir. Bahkan dengan tingkat kultivasiku di puncak alam Tai Jinxian, memakannya akan memberikan manfaat yang sangat besar. Sementara hadiah pilihan kedua adalah sebuah padepokan tingkat atas. Aku sedang bingung karena tidak memiliki tempat tinggal sendiri. Hadiah ini benar-benar datang di saat yang tepat. Pada akhirnya, aku tetap memilih pilihan kedua. Pertama, membantu klan naga memang sudah menjadi keinginanku. Kedua, membantu klan naga menyelesaikan 3 krisis. Juga bukanlah masalah besar, hadiah telah diberikan. Pada saat yang sama, aku menyadari ada sebuah rute tambahan di dalam pikiranku.
serta sebuah metode untuk memasuki formasi. Tidak perlu dibahas lagi soal rutenya. Tentu saja itu menunjuk ke lokasi padepokan. Sedangkan untuk metode memasuki formasi, sepertinya di luar padepokan itu ada formasi yang melindunginya. Tanpa metode yang sesuai, aku tidak akan bisa masuk. Setelah itu, aku kembali memasuki kondisi kultivasi, bergegas untuk memurnikan 50% sumber kekuatan inti naga kuno Chaos Taiksu. Setelah semua selesai dimurnikan di dunia prasejarah ini, setidaknya aku akan memiliki sedikit kekuatan untuk melindungi diri. Waktu terus berlalu, saat leluhur Hongjun tiba bersama leluhur Yin Yang dan leluhur Qian Kun. Model pertarungan antara Luo Hou dan Zulong telah berakhir. Zulong dan si Kilin keduanya telah gugur. King Long pergi dengan luka berat, meskipun Luo Hou juga menderita beberapa luka. Bahkan dia tidak bisa menahan serangan balik terakhir dari Zulong dan si Kilin tanpa terluka sedikit pun. Tapi pada akhirnya, dialah yang menang. Dia bisa merasakan di antara langit dan bumi. Energi iblis yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tubuhnya. Seiring dengan semakin pekatnya energi iblis, batas kekuatannya juga terus melonggar. Luo Hou sangat gembira dalam hatinya. Dia merasa bahwa dia tidak jauh lagi dari mencapai Dao. Tepat saat dia bersiap untuk kembali ke Gunung Sumeru untuk menyerap apa yang didapatkannya, dia melihat kedatangan trio Hongjun. Seketika, pupil matanya sedikit menyusut, dan raut wajahnya menunjukkan ekspresi yang serius. 3 ahli hebat dengan tingkat kultivasi di atas Kuasi Sein tahap akhir, dan kekuatan salah satunya tampaknya tidak lebih lemah darinya. Pengunjung ini punya niat buruk. Cahaya ganas terpancar dari mata Luo Hou. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan lebih baik tidak berkonflik langsung dengan trio Hongjun. Bukannya dia takut, alasan utamanya adalah dia ingin segera menyerap apa yang telah didapatkannya. Mencapai Dao Hunyuan, tidak perlu membuang waktu untuk pertarungan yang tidak berarti. Saat berikutnya, sosoknya berubah menjadi gumpalan hawa hitam dan menghilang dari tempatnya. Melihat ini, Hongjun mengerutkan kening. Dia segera berkomunikasi dengan Dao Langit untuk membuat deduksi. Beberapa napas kemudian, dia membuka matanya dan berkata dengan nada tenang kepada leluhur Qian Kun dan leluhur Yin Yang. Rekan-rekan Dao, tempat pertapaan Luo Hou ada di Gunung Sumeru. Dia begitu terburu-buru kembali ke tempat pertapaannya. Sepertinya dia mendapat manfaat besar dari pertempuran besar itu. Bahkan ada harapan untuk mencapai Dao dengan ini. Kita harus segera ke sana. Hentikan dia. Leluhur Qian Kun dan yang lainnya mendengar ini. Mereka langsung mengangguk. Mereka tentu mengerti apa yang dipertaruhkan. Jika mereka membunuh Luo Hou, mereka juga akan menerima hadiah dari Dao Langit. Pada saat itu, pahala Dao Langit yang melimpah akan menyelimuti mereka, dan fondasi kekuatan mereka akan meningkat pesat. Di sisi lain, di Gunung Sumeru, setelah Luo Hou menyadari bahwa trio Hongjun mengejarnya, ekspresi kejam melintas di wajahnya. Benar-benar seperti hantu penasaran. Sepertinya aku harus membereskan kalian terlebih dahulu. Dia juga mengerti dalam hatinya, jika tidak membereskan trio Hongjun, dia tidak akan bisa berkultivasi dengan tenang. Luo Hou berjalan keluar dari guanya. Dia menatap trio Hongjun dengan acuh tak acuh, nadanya dingin dan tajam. Kalian tidak berkultivasi di tempat kalian sendiri. Untuk apa datang ke tempatku ini? Mendengar ini, Hongjun menjawab dengan tenang. Anda merencanakan perang 3 klan, menyebabkan hampir seluruh makhluk hidup di dunia primordial musnah. Dosamu sangat besar. Anda juga berniat mencapai Dao melalui pembantaian, dan menumbangkan Dao langit dunia primordial. Aku datang bersama 2 rekan Dao, untuk menegakkan keadilan atas nama langit. Luo Hou tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Tawaannya menggema di seluruh Gunung Sumeru. Dia menatap trio Hongjun, dan dengan dingin mengucapkan 2 kata, Sok Suci. Mereka datang ke sini jelas hanya untuk keuntungan mereka sendiri, tapi bersikeras membawa-bawa makhluk hidup dunia primordial. Jika mereka benar-benar peduli pada hidup dan mati semut-semut itu, mengapa mereka tidak bertindak selama perang 3 klan? Munafik. Luo Hou menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk membongkar kebohongan mereka. Dia hanya berbicara dengan nada acuh tak acuh, banyak bicara tidak ada gunanya. Karena kalian sudah datang ke sini, biarkan aku merasakan jurus-jurus hebat kalian. Aku hanya berharap,
saat kekuatan kultivasi jutaan tahun kalian hancur dalam sekejap nanti. Kalian masih bisa setenang ini. Setelah berkata begitu, Luo Hou dengan teratai hitam pemusnah dunia tingkat 12 di atas kepalanya dan memegang tombak dewa, langsung menyerbu ke depan, kemanapun ia lewat. Kehampaan hancur berkeping-keping, aura kehancuran yang pekat memenuhi langit dan bumi. Sungguh mengerikan. Target Luo Hou adalah leluhur Qian Kun. Dia memilih lawan yang paling lemah lebih dulu. Menghadapi 3 orang Hong Jun, meskipun Luo Hou percaya diri, tapi ia tidak berani meremehkan mereka. Kekuatan Hong Jun tidak jauh berbeda darinya. Jadi, ia berencana untuk mengalahkan leluhur Qian Kun dan leluhur Yin yang sedikit lebih lemah secepat mungkin. Baru kemudian berbalik untuk bertarung dengan Hong Jun. Leluhur Qian Kun melihat Luo Hou yang diselimuti aura membunuh yang dahsyat, yang menyerang seperti dewa iblis, hatinya sangat terkejut. Ia buru-buru mengeluarkan mutiara Qian Kun, harta karun spiritual bawaan miliknya. Terlihat mutiara Qian Kun berputar di atas kepalanya, memancarkan cahaya tak terbatas. Mutiara Qian Kun tidak hanya memberinya lapisan pertahanan yang kuat, tetapi juga dapat memberinya kekuatan dari dunia 1000 menengah. Kekuatannya sangat besar. Benar-benar pantas disebut harta karun spiritual bawaan tingkat tertinggi. Pada saat yang sama, di tangan leluhur Qian Kun, entah sejak kapan muncul sebilah pedang abadi, harta karun spiritual bawaan tingkat tinggi. Pedang abadi itu melesat, membelah angkasa, membawa kekuatan dari seluruh dunia 1000 menengah dan meluncur ke arah Luo Hou. Serangan pedang ini, tanpa kekuatan kuasa Sein tingkat puncak, mustahil untuk ditahan. Luo Hou melihat ini, ekspresinya tidak berubah. Begitu pikirannya bergerak, cahaya dari tombak pembunuh dewa di tangannya bersinar terang. Meskipun tingkatan tombak pembunuh dewa hanyalah harta karun spiritual bawaan tingkat tertinggi, ia disebut sebagai harta pembunuh nomor 1 di era primordial. Bahkan formasi pedang pembunuh dewa, atau bahkan harta karun bawaan tertinggi lonceng kekacauan, dan kapak Pangu, dalam hal kekuatan membunuh murni, tidak sebanding dengannya. Tombak pembunuh dewa membawa dao kehancuran. Jika terluka olehnya, maka akan terkorosi oleh aura kehancuran. Bahkan seorang ahli kuasa Sein pun tidak akan sanggup menahannya. Keduanya bertabrakan, sebuah ledakan dahsyat bergema di antara langit dan bumi. Gelombang kejut dari pertarungan itu menghancurkan gunung dan sungai dalam radius 100.000 li. Gunung-gunung spiritual dan nadi spiritual hancur. Akar spiritual abadi dan iblis yang tak terhitung jumlahnya menjadi abu, apalagi makhluk-makhluk lemah dan tak berdosa itu. Semuanya musnah menjadi debu di bawah serangan ini. Setelah serangan ini, ekspresi Luo Hou dan leluhur Qian Kun berbeda. Luo Hou sedikit terkejut dengan kekuatan leluhur Qian Kun. Ia tidak menyangka kekuatan lawannya tidak kalah sedikit pun dari leluhur naga. Tapi ia tertawa dingin dalam hati. Leluhur naga saja mati di tanganku, orang ini juga tidak akan menjadi pengecualian. Sementara itu, leluhur Qian Kun menatap Luo Hou dengan penuh keterkejutan dan ketakutan. Kekuatan Luo Hou jauh melampaui perkiraannya. Hanya dengan satu serangan, serangannya berhasil dipatahkan. Padahal, itu adalah serangan terkuatnya, yang mengumpulkan kekuatan dari seluruh dunia 1000 menengah. Kekuatan lawannya ternyata begitu mengerikan. Inikah kekuatan seseorang yang akan mencapai pencerahan? Benar-benar menakutkan. Selain ketakutan, hatinya juga merasa sedikit lega. Lega karena ia tidak harus menghadapi eksistensi yang begitu mengerikan ini sendirian. Jika tidak, bahkan jika memberinya 10 nyali pun, ia tidak akan berani memprovokasi lawannya. Di sisi lain, saat Luo Hou hendak memanfaatkan kemenangannya untuk mengejar, ia tiba-tiba mengerutkan kening. Ia buru-buru mengubah arah serangannya, karena serangan dari leluhur Hong Jun dan leluhur Yin yang telah tiba. Inilah kelemahan bertarung satu lawan banyak, harus waspada terhadap semua musuh pada saat yang sama. Satu langkah salah, maka akan kalah telak. Pihak yang jumlahnya lebih banyak berada di atas angin. Terlihat leluhur agung Hong Jun melindungi dirinya dengan diagram Taiji, dan menggunakan panji Pangu sebagai sarana serangan. Meskipun dengan tingkat kultivasi Hong Jun saat ini, dia masih belum bisa mengeluarkan kekuatan sejati panji Pangu. Namun meski begitu, tetap saja membawa masalah besar bagi Rahu. Kekosongan di sekitar tubuh Rahu terus-menerus runtuh,
aliran energi kekacauan yang mengerikan menyapu ke arahnya. Hukum alam hancur, jalan surgawi bergetar. Teratai hitam pemusnah dunia 12 tingkat di atas kepalanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sayangnya, fungsi utama teratai hitam adalah serangan dan penghancuran. Meskipun memiliki kemampuan bertahan, tapi itu sama sekali tidak cukup untuk menghadapi Panji Pangu. Untungnya, tingkat kultivasi Rahu pada akhirnya sedikit lebih kuat dari Hong Jun, sehingga untuk sementara waktu ia masih bisa bertahan. Sementara itu leluhur Yin Yang, jubah Tao Yin Yang di tubuhnya berkibar kencang di tengah angin. Sebuah pola taiji muncul di atas jubahnya. Jubah ini sangat luar biasa. Ini adalah harta karun spiritual pertahanan bawaan tingkat tertinggi. Kemampuan pertahanannya bahkan lebih unggul dari teratai 12 tingkat. Lagi pula, meskipun teratai 12 tingkat memiliki kemampuan menyerang dan bertahan, pertahanan bukanlah fungsi utamanya. Nilai terbesarnya terletak pada karakteristik esensialnya, kehancuran dari teratai hitam, api dari teratai merah, penyucian dari teratai putih, dan pahala dari teratai emas. Setelah leluhur Yin Yang melindungi dirinya dengan jubah Tao Yin Yang, dia melambaikan tangan kanannya, helai-helai perak dari kemoceng Yin Yang di tangannya melambai. Membawa kekuatan pemusnah dunia, ia menyapu ke arah Rahu. Kemoceng Yin Yang juga merupakan harta karun spiritual bawaan tingkat tertinggi. Spesialisasinya adalah serangan. Harus diakui, leluhur Yin Yang adalah seseorang dengan keberuntungan yang besar. Harta karun spiritual yang dimilikinya mencakup serangan dan pertahanan, dan semuanya adalah harta karun spiritual bawaan tingkat tertinggi. Berkah keberuntungan seperti ini, biasanya hanya bisa membuat iri para mahakuasa tingkat Kuaso Sein. Dia telah menguasai dunia selama ratusan ribu tahun, sayangnya dia lahir di zaman yang salah. Zaman ini adalah milik Hong Jun dan Rahu, makhluk hidup lainnya hanyalah figuran. Setiap helai perak dari kemoceng Yin Yang mewakili sebuah dunia kecil, 3000 helai perak berarti 3000 dunia kecil. Seberapa kuat serangan gabungan dari 3000 dunia kecil itu? Terlihat dimanapun 3000 helai perak itu lewat. Kekosongan hancur, jalan agung berdengung. Rahu mengerutkan kening melihat ini. Sambil menghadapi Panji Pangu, ia juga harus menghindari serangan dahsyat dari kemoceng Yin Yang. Ini benar-benar ujian yang sangat besar baginya. Rasa meremehkan yang ada di hatinya terhadap leluhur Qian Kun dan leluhur Yin Yang sudah lama menghilang. Mereka bisa diminta oleh Hong Jun untuk menjadi pembantunya. Tentu saja mereka memiliki sesuatu yang luar biasa. Pada saat yang sama, leluhur Qian Kun menemukan kesempatan dan kembali menyerang dengan pedangnya. Di bawah serangan gabungan dari Hong Jun dan kedua rekannya, Rahu merasa sangat kesulitan untuk bertahan. Karena kekosongan di sekitarnya terpengaruh oleh Panji Pangu, Rahu berkali-kali tidak dapat menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari serangan. Kekuatannya sangat berkurang, dia sendiri memang sudah terluka saat bertarung dengan naga leluhur, Kilin Purba, dan naga hijau. Sekarang seiring berjalannya waktu, lukanya semakin parah. Kilatan dingin melintas di mata Rahu. Dia tahu dia tidak bisa terus bertarung seperti ini. Jika tidak, kekalahan atau bahkan luka parah hanyalah masalah waktu. Dia harus mencari cara untuk memisahkan mereka bertiga. Mengalahkan mereka satu persatu adalah solusi terbaik untuk pertempuran ini. Hanya saja, tidak mudah baginya untuk keluar dari medan pertempuran. Hong Jun dan kedua rekannya sama sekali tidak memberinya kesempatan itu. Pertarungan ini dimulai dari Gunung Sumeru, medan pertempurannya terus meluas ke segala arah. Sebentar kemudian muncul di sana, dimanapun mereka lewat, gunung dan sungai hancur, semua urat nadi spiritual musnah. Satu persatu surga gua dan tanah terberkati yang indah terhapus oleh kekuatan pertempuran, energi spiritual terus menghilang. Bisa dibayangkan, setelah pertempuran besar ini berakhir, wilayah barat dunia prasejarah bisa dibilang hancur total. Hilangnya energi spiritual adalah masalah kecil. Hilangnya nadi spiritual adalah masalah besar yang memengaruhi masa depan, dan hampir mustahil untuk memulihkannya. Hong Jun dan kedua rekannya juga tidak berdaya melihat kehancuran yang disebabkan oleh pertempuran besar ini. Ini bukanlah yang mereka inginkan. Juga bukan sesuatu yang bisa mereka kendalikan, tetapi meskipun begitu, karma seperti ini pada akhirnya akan menimpa mereka. Kelak suatu hari nanti mereka harus membayarnya. Pertempuran ini telah berlangsung selama puluhan tahun,
tetapi pemenangnya masih belum juga ditentukan. Saat ini, Lohu sudah tidak lagi setenang sebelumnya, rambutnya terurai berantakan. Sudut bibirnya berlumuran darah, meskipun masih terlihat liar dan sombong. Tetapi semua orang bisa merasakan auranya yang bergejolak dan tidak stabil. Jelas dia menderita luka yang cukup parah. Leluhur Qian Kun dan leluhur Yin Yang juga tidak dalam kondisi baik. Mereka berdua juga menderita luka dengan tingkat keparahan yang berbeda. Tapi untungnya, kerjasama mereka bertiga cukup baik, membuat banyak serangan Lohu gagal. Dan di medan perang, yang kondisinya paling baik tentu saja adalah Hong Jun. Dibandingkan dengan awal pertarungan, dia sepertinya tidak banyak berubah. Jelas dia selalu bisa mengendalikan situasi dengan mudah. Lohu yang melihat ini tahu bahwa terus bertarung seperti ini bukanlah solusi. Jika terus dikepung, akibatnya akan sangat buruk. Hatinya menjadi kejam dan dia pun langsung mengambil keputusan. Detik berikutnya, dia nekat menahan serangan dari leluhur Yin Yang sebagai ganti kesempatan untuk keluar dari lingkaran pertempuran. Setelah keluar dari lingkaran pertempuran, Lohu tidak melarikan diri, melainkan tertawa dingin. Dengan wajah mengejek, dia berkata, "Semuanya, beranikah kalian masuk ke dalam formasi pedang pembunuh dewa milikku ini?" Sambil berbicara, 4 cahaya pedang yang menggetarkan langit dan bumi terbang keluar dari tubuhnya, jatuh ke 4 penjuru. Lalu menghilang tanpa jejak, sebuah peta formasi yang besar muncul di bawah kakinya. Lohu duduk bersila di tengah formasi pedang pembunuh dewa, yang merupakan pusat dari formasi itu. Sambil memulihkan lukanya, dia menatap dingin ke arah 3 orang Hong Jun di luar formasi. Untuk menghancurkan formasi pedang pembunuh dewa miliknya, dibutuhkan setidaknya 4 orang petapa agung. Sedangkan mereka hanya bertiga, jadi selama mereka masuk ke dalam formasi, tidak peduli apa yang mereka lakukan, semuanya akan sia-sia, mereka hanya bisa pasrah di tanganku. Jika mereka tidak masuk untuk menghancurkan formasi, itu akan memberiku waktu untuk beristirahat. Aku bisa menggunakan waktu ini untuk memulihkan lukaku, bahkan langsung mencapai pencerahan. Setelah berhasil mencapai pencerahan, aku akan datang untuk membereskan mereka satu persatu. Singkatnya, apapun pilihan mereka, hasilnya sudah ditentukan. Di luar formasi pedang pembunuh dewa, Hong Jun dan kedua rekannya menatap formasi di depan mereka dengan wajah serius. Mereka bisa merasakan kehebatan formasi ini, aura pembunuh yang tak ada habisnya menyebar dari dalamnya. Menyapu langit dan bumi, seketika langit menjadi gelap. 4 gerbang terbuka lebar, seolah menunggu mereka masuk ke dalam mulut harimau. Kedua rekan seperguruan, formasi ini agak aneh. Jangan gegabah memasukinya, tatapan leluhur Qian Kun sedikit menajam. Dia berkata dengan wajah hati-hati, leluhur Yin Yang mendengarnya menjawab dengan wajah cemas, jika tidak masuk ke dalam formasi, bukankah itu sama saja dengan memberi iblis itu kesempatan untuk beristirahat? Aku bisa merasakannya, iblis itu sudah tidak jauh lagi dari pencerahan. Jika dia berhasil, kita pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk menerobos. Leluhur Qian Kun menggelengkan kepalanya dengan wajah tak berdaya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Formasi ini mengandung 4 aura jahat yang kuat. Untuk menghancurkannya, dibutuhkan 4 rekan seperguruan untuk masuk secara bersamaan. Kurang 1 orang saja tidak akan berhasil. Kita hanya ada 3. Raut tidak rela sesaat muncul di wajah leluhur Qian Kun. Dia juga tahu akibat fatal jika tidak segera menghancurkan formasi ini. Namun, dia benar-benar tidak berdaya. Siapa yang bisa menyangka, iblis ini masih menyembunyikan kartu AS seperti itu. Di samping, Hong Jun yang sedari tadi diam, berkata dengan tenang, "Masih kurang 1 rekan Dao. Apa susahnya?" Setelah berkata demikian, sesosok tubuh keluar dari dirinya. Penampilan sosok ini sama persis dengan Hong Jun, hanya saja auranya sangat berbeda. Leluhur Qian Kun dan leluhur Yin Yang saling berpandangan, lalu serentak menatap ke arah Hong Jun. Wajah mereka penuh kebingungan. Hong Jun tersenyum tipis. Dengan nada tenang dia berkata, "Ini adalah salah satu jelmaanku. Bukan apa-apa, sebuah jelmaan Juran memiliki tingkat kultivasi semi-suci tingkat akhir." Mata leluhur Qian Kun dan leluhur Yin Yang dipenuhi keterkejutan dan keraguan, tetapi mereka tidak banyak bicara. Di saat genting seperti ini,
Kekuatan tempur seorang semi suci tingkat akhir sangatlah penting. Meskipun di dalam hati mereka sedikit kesal pada Hong Jun karena tidak mengeluarkan jelmaan ini lebih awal. Tapi prioritas utama adalah membunuh Lo Hu. Tidak boleh ada konflik internal di antara mereka. Perbedaan pendapat apapun bisa dibicarakan setelah perang usai. Dan tebakan mereka memang tidak salah. Itu bukanlah jelmaan biasa, melainkan salah satu dari 3 jasad milik Hong Jun. Demi mencapai Dao Hunyuan, Hong Jun telah memahami metode pemenggalan 3 jasad. 3 jasad itu adalah jasad kebajikan, jasad kejahatan, dan jasad diri. Memenggal 1 jasad mencapai semi suci tingkat awal, memenggal 2 jasad mencapai semi suci tingkat menengah. Dan menyatukan ketiga jasad akan bisa mencapai Dao Hunyuan. Saat ini, Hong Jun telah memenggal ketiga jasadnya. Dengan kata lain, dia memiliki 3 jelmaan. Dengan tingkat kultivasi semi suci tingkat akhir, inilah kartu andalan yang selama ini dia sembunyikan. Jelmaan yang muncul saat ini adalah jasad kebajikan milik Hong Jun. Setelah itu, leluhur Qian Kun dan leluhur Yin Yang masing-masing memilih 1 gerbang untuk dimasuki. Jasad kebajikan Hong Jun, dengan teratai emas jasa peringkat 12 di atas kepalanya dan memegang penggaris pengukur langit Hong Meng, segera mengikuti masuk ke gerbang ketiga. Sedangkan untuk wujud asli Hong Jun, dia berselimutkan diagram Taiji dengan panji pangu di atas kepalanya. Memasuki gerbang terakhir, di pusat formasi, Lo Hu tiba-tiba membuka matanya. Sorot matanya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul aura keempat? Sialan, satu lagi pakar semi suci tingkat akhir. Dia benar-benar tidak menyangka. Dia salah perhitungan. Pihak lawan Juran benar-benar berhasil mengumpulkan 4 makhluk tingkat semi suci tingkat akhir. Lo Hu mengumpat pelan. Dalam hatinya dia tidak berani lengah. Dia bergegas mengendalikan formasi untuk menargetkan wujud asli Hong Jun. Sambil menyulitkan Hong Jun, dia juga menyerang leluhur Qian Kun dan leluhur Yin Yang dengan kekuatan penuh. Dia telah bersusah payah memasang formasi pedang Zuxian ini, justru untuk mengalahkan mereka satu persatu. Di dalam formasi besar itu, badai pasir memenuhi langit, gelap gulita hingga tak terlihat apapun. Suasana mencekam dan penuh hawa membunuh terasa di mana-mana. Aura jahat yang mengerikan menyelimuti langit dan bumi, bahkan bisa memengaruhi pikiran para ahli semi suci. Di bawah perhatian khusus Lo Hu, pergerakan leluhur Qian Kun dan leluhur Yin Yang sangat terbatas. Namun, tidak mudah juga bagi Lo Hu untuk menyingkirkan mereka hanya dengan mengandalkan formasi. Karena dia harus tetap berada di pusat inti formasi untuk mengendalikannya, tubuhnya tidak bisa bergerak dengan mudah. Dia hanya bisa mengandalkan formasi untuk melawan musuh atau mengendalikan pusaka spiritual dari jarak jauh. Sebuah tombak panjang melesat di dalam formasi, lincah seperti ikan. Auranya benar-benar tersembunyi oleh formasi. Terdengar suara gedebuk. Tubuh leluhur Qian Kun terpental jauh. Untungnya, pertahanan dari mutiara Qian Kun selalu menyelimuti dan melindunginya. Kalau tidak, serangan ini sudah cukup untuk membuatnya kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya. Namun, meski ada mutiara Qian Kun yang melindunginya, leluhur Qian Kun saat ini juga tidak dalam kondisi baik, darah dan energinya bergejolak. Kekuatan sihirnya tidak stabil. Jika tombak pembunuh dewa menyerang beberapa kali lagi, dia akan berada dalam bahaya. Di waktu berikutnya, tombak pembunuh dewa bergerak bolak-balik di dalam formasi, muncul dan menghilang secara tak terduga. Terus-menerus menyerang leluhur Qian Kun dan leluhur Yin Yang. Kondisi fisik mereka menurun drastis. Jelas mereka sudah menderita luka yang tidak ringan. Meskipun leluhur Qian Kun dan leluhur Yin Yang sangat cemas di dalam hati, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menggantungkan semua harapan pada Hong Jun. Waktu berlalu perlahan, tidak tahu sudah berapa lama. Leluhur Hong Jun akhirnya tidak mengecewakan. Dia berhasil menembus berbagai rintangan formasi dan tiba di sisi Lo Hu. Menatap Lo Hu, Hong Jun berkata dengan nada tenang, "Lo Hu, kau kalah." Mendengar itu, Lo Hu menjawab dengan ekspresi mengejek, "Sekarang bilang kalah. Masih terlalu dini, Hong Jun. Yang tertawa terakhir belum tentu kau." Setelah berkata demikian, Lo Hu memegang tombak pembunuh dewa dan bertarung bersama Hong Jun. Saat ini Hong Jun sudah berada di depannya, dia tidak bisa menghindari pertarungan.
Tindakan Luohu sesuai dengan keinginan Hong Jun, kedua belah pihak langsung bertarung lagi. Dan setelah tidak lagi menjadi target Luohu, leluhur Yin Yang dan leluhur Qian Kun tidak lama kemudian juga berhasil menembus rintangan dan muncul di medan perang. Saat leluhur Qian Kun dan leluhur Yin Yang kembali bergabung dalam pertempuran, situasinya seolah kembali ke titik awal. Namun kali ini, pihak Hong Jun memiliki satu kekuatan tempur tingkat akhir Kuaso Sein lebih banyak dari sebelumnya. Jadi tekanan pada Luohu saat ini lebih besar dari sebelumnya. Wajah Luohu tampak serius. Dia mengerahkan hukum sihir iblisnya hingga maksimal, tetapi selalu berada di posisi yang dirugikan. Mau bagaimana lagi? Bagaimanapun juga dia melawan 4 orang sendirian. Pertempuran semakin sengit, darah segar berceceran di tanah. Mereka adalah Kuaso Sein, darah mereka luar biasa, mengandung kekuatan penciptaan, bunga-bunga dan tanaman aneh yang secara kebetulan terkena darah mereka. Semuanya mendapatkan manfaat yang tidak sedikit. Mungkin setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka juga akan melahirkan kesadaran spiritual dan menapaki jalan kultivasi. Pertarungan ini berlangsung selama ratusan tahun. Luohu, leluhur Yin Yang, dan leluhur Qian Kun semuanya menderita luka parah. Hanya kondisi Hong Jun yang terlihat sedikit lebih baik. Hati Luohu dipenuhi keengganan. Bertarung sampai sekarang, dia juga mengerti. Pertarungan ini pada akhirnya adalah kekalahannya. Hong Jun dan yang lainnya tidak mungkin memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Rasa pahit tak bisa dihindari muncul di hatinya. Setelah merencanakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pada akhirnya semua sia-sia, sungguh konyol. Namun, dia tidak menyesal, karena jika tidak mencoba, dia tidak akan pernah tahu hasilnya. Dia menatap keempat orang Hong Jun dengan dingin, dengan makna mendalam di matanya, dan berbicara dengan nada acuh tak acuh. Hong Jun, kali ini kau yang menang, tapi aku tidak akan menyerah. Saat kalpa tak terhingga di masa depan tiba, aku akan kembali untuk menyelesaikan urusan hari ini denganmu. Mendengar itu, pupil mata Hong Jun menyusut, firasat buruk muncul di hatinya. Tetapi sebelum dia sempat berpikir, suara Luohu terdengar kembali. Hanya saja kali ini, Luohu tidak berbicara kepadanya. Wahai jalan langit di atasku, setelah kematianku, aku bersedia berubah menjadi iblis hati bagi semua makhluk di Hong Huang. Menguji kemauan para makhluk, selama iblis hati tak musnah, Luohu tak akan mati. Langit pun bergetar, jalan langit telah memberikan respons. Gawat, dia mau meledakkan diri. Ekspresi Hong Jun berubah drastis. Dia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Luohu tertawa terbahak-bahak, orang tua Hong Jun. Mati bersamaku. Setelah tertawa, dia tidak lagi menahan diri, dan menyerang leluhur Qian Kun dan leluhur Yin Yang dengan sekuat tenaga. Hong Jun bisa menunggu perhitungan di masa depan, tetapi hari ini harus ada yang mati bersamanya. Di bawah serangan membabi buta Luohu, leluhur Qian Kun dan leluhur Yin Yang segera tewas berlumuran darah. Mereka terluka parah dan sekarat. Untuk memusnahkan mereka sepenuhnya, dan juga agar Hong Jun tidak mendapatkan hartanya yang berharga, Luohu dengan nekat memilih untuk meledakkan diri. Ledakan diri dari seorang Kuaso Sein tingkat sempurna, betapa mengerikannya. Akibatnya, separuh lebih wilayah barat hancur total. Tak ada rumput yang tumbuh, tak ada makhluk hidup yang tersisa. Leluhur Qian Kun dan leluhur Yin Yang, seperti yang diduga, tewas dan lenyap tak berbekas akibat ledakan itu. Baik harta mereka maupun harta Luohu, semuanya tersapu oleh arus turbulensi ruang angkasa. Hilang tanpa jejak. Sesaat setelah Luohu meledakkan diri, Hong Jun segera menarik kembali avatarnya dan mengerahkan pertahanan hingga maksimal. Di atas kepalanya ada teratai emas jasa peringkat 12, di satu sisi melayang Panji Pangu. Di sisi lain melayang bendera batas awan polos, dan tubuhnya masih terbungkus diagram Taiji. Menghadapi ledakan diri Luohu, kewaspadaannya tidak akan pernah berlebihan. Setelah ledakan, sosok Hong Jun yang babak belur muncul. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak batuk darah. Jelas dia juga menderita luka yang tidak ringan. Tapi untungnya, hasilnya bagus. Dia menang, dan pemenangnya hanya dia seorang. Meskipun Luohu belum sepenuhnya musnah. Tetapi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatanku mungkin sudah jauh melampaui saat ini. Bahkan jika Luohu kembali,
masalah apa yang bisa dia timbulkan? Saat berikutnya, jasa tak terbatas turun dari langit. Hong Jun bermandikan pilar jasa emas, dan auranya menjadi semakin dalam dan misterius. Setelah beberapa saat, pilar jasa emas itu akhirnya menghilang. Hong Jun pun pergi. Dia akan mengasingkan diri untuk mencerna apa yang telah dia peroleh. Dan segera mencapai Dao Hun Yuan. Waktu tak berujung pun berlalu. Dalam sekejap, 1000 tahun lebih telah berlalu. Pada hari ini, aku yang sedang memurnikan sumber naga kuno kekacauan dan kehampaan, tiba-tiba membuka mataku. Tatapanku menatap ke depan tanpa kesedihan maupun kegembiraan. Baru saja, segelnya telah terbuka, batas waktu 10.000 tahun telah tiba. Jika aku ingin pergi, aku bisa pergi sekarang. Namun setelah berpikir sejenak, aku tidak berencana untuk pergi sekarang. Meskipun aku menyukai kebebasan, tetapi aku sudah menunggu selama 10.000 tahun. Menunggu beberapa ratus tahun lagi bukanlah masalah. Saat ini, untuk sepenuhnya memurnikan kekacauan dan kehampaan. Masih kurang sedikit dari 50% sumber kekuatan naga kuno. Dan aku punya firasat, tidak lama lagi aku akan menerobos ke tingkat Daluo Jinxian, mungkin dalam 1000 tahun. Jadi aku memutuskan, aku akan keluar dari kultivasi tertutup setelah menerobos ke tingkat Daluo. Setelah mengambil keputusan, aku tidak menunda-nunda lagi. Aku kembali tenggelam dalam kondisi kultivasi. Waktu berlalu dalam sekejap mata. 800 tahun berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, di langit atas tempatku melakukan kultivasi tertutup, sejumlah besar awan petir berkumpul. Aura kesengsaraan petir yang pekat menyelimuti area seluas puluhan ribu mil. Aku tahu di dalam hati, kesengsaraan Daluo Jinxian telah datang. Setelah menyatu dengan esensi asli, aku berhasil memahami hukum air secara alami. Kini, aku akan menggunakan hukum air untuk membuktikan Dao dan mencapai tingkat Daluo. Merasakan datangnya kesengsaraan petir, aku, yang telah sepenuhnya menyatu dengan 50% esensi asli naga purba kekacauan Taiksu, sama sekali tidak panik. Kini fondasi bawaanku sudah setingkat Dewa Suci bawaan puncak. Sekadar kesengsaraan Daluo Jinxian, tidak ada apa-apanya bagiku, dan kenyataannya memang seperti itu. Setengah hari kemudian, aku pun berhasil melewati kesengsaraan itu. 3 bunga berkumpul di puncak, 5 energi Qi kembali ke asal. Bunga Dao Agung mekar hingga tingkat ke-9. Aku menjadi salah satu Daluo Jinxian dengan fondasi yang paling sempurna. Setelah menerobos, aku masih tidak terburu-buru untuk pergi. Aku menstabilkan tingkat kultivasiku di sini selama 500 tahun lagi. 500 tahun kemudian, aku bangkit dan memandang sekeliling, menatap ruang yang temaram ini dengan perasaan campur aduk. Tempat ini telah mengurungku selama lebih dari 10.000 tahun. Bohong jika aku bilang tidak merasakan apa-apa, tapi aku tidak berlama-lama di sana. Aku berbalik dan langsung meninggalkan tempat ini. Aku tidak kembali ke Istana Naga. Lagi pula, secara nominal aku sudah diusir dari klan naga. Walaupun jika aku kembali dengan kekuatanku yang sekarang, klan naga yang sudah melemah itu pasti akan menyambutku dengan tangan terbuka, tetapi itu tidak perlu. Aku tidak ingin memiliki keterikatan yang terlalu dalam dengan klan naga. Tentu saja, aku juga tidak melupakan janjiku dengan naga leluhur. Selanjutnya, untuk meningkatkan kekuatanku, aku berencana mengikuti rute di dalam pikiranku untuk mencari kediaman surgawi yang disebutkan oleh sistem. Lagi pula, dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum cukup kuat untuk bertindak sesuka hati di dunia prasejarah. 1 tahun kemudian, aku tiba di atas permukaan laut yang tampak tenang. Sejauh mata memandang, aku tidak melihat bayangan tempat suci itu. Tetapi rute yang diberikan oleh sistem memberitahuku dengan jelas bahwa tempat suci itu ada di sini. Sambil mengerutkan kening, aku melepaskan kekuatan kesadaran ilahi Daluo Jinxianku. Aku menyelidiki sekeliling dengan saksama dan akhirnya menemukan beberapa kejanggalan. Benar saja, tempat ini diselimuti oleh sebuah formasi, dan sepertinya ini bukan formasi biasa. Jika Daluo Jinxian lain yang datang, bahkan jika mereka menemukan ada rahasia tersembunyi di sini, mungkin hanya bisa menatap tak berdaya. Untungnya aku memiliki metode untuk memasuki formasi yang diberikan oleh sistem. Memasuki formasi itu tidaklah sulit. Setelah berada di dalam formasi, pemandangan di depanku menjadi cerah seketika. Di mana-mana penuh dengan bunga-bunga dan tanaman-tanaman aneh.
Usianya paling tidak 10.000 tahun, bahkan yang berusia 100.000 tahun pun tidak jarang terlihat. Sayangnya, aku tidak tahu cara membuat pil. Kalau tidak, tanaman-tanaman spiritual ini bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Selain tanaman-tanaman spiritual yang paling jelas terlihat, hal kedua yang kurasakan adalah energi spiritual di dalam kediaman surgawi ini benar-benar sangat pekat, jauh melampaui yang ada di Istana Naga. Pantas saja ini adalah kediaman surgawi paling puncak. Tepat saat aku sedang mengaguminya dalam hati, nama kediaman surgawi ini muncul secara alami di dalam benakku. Pulau Penglai. Aku langsung terkejut bukan main. Aku tentu pernah mendengar tentang Pulau Penglai yang sangat terkenal itu. Konon katanya, di atas Laut Timur ada 3 pulau abadi tingkat atas, yaitu Penglai, Fangzhang, dan Yingzhou. Mereka dikenal sebagai 3 pulau abadi Laut Timur. Selain terkejut, tentu saja aku lebih merasa gembira. Bagaimanapun juga, Pulau Penglai, selain merupakan tanah suci yang luar biasa untuk berkultivasi, konon katanya juga dipenuhi dengan harta karun langit dan bumi. Jadi, dengan penuh semangat aku mulai mencari di seluruh pulau. Seiring dengan tindakanku, aku menemukan beberapa akar spiritual satu persatu. Meskipun hanya akar spiritual Houtian, itu tetaplah benda yang sangat langka. Tentu saja, selain harta karun langit dan bumi, di Pulau Penglai juga ada banyak makhluk hidup yang tinggal. Tingkat kultivasi makhluk-makhluk ini bervariasi dari dewa langit hingga dewa Swan. Di bawah pengamatanku, aku menemukan bahwa makhluk-makhluk di sini, mungkin karena terisolasi dari dunia luar, memiliki pikiran yang relatif sederhana dan ramah. Tidak ada hati yang suka bersaing, serakah, atau suka berkelahi. Terhadap makhluk-makhluk ini, aku juga tidak berniat untuk mengusir mereka. Tak lama kemudian, aku tiba di bagian tengah Pulau Penglai. Di sini ada sebuah kolam air. Air kolam itu jernih sampai ke dasar, memancarkan cahaya yang lembut. Air ini adalah air suci 3 cahaya yang sangat terkenal di zaman prasejarah. Air suci 3 cahaya memiliki kekuatan penciptaan, baik digunakan untuk menyembuhkan luka maupun untuk memelihara akar spiritual. Keduanya memiliki efek yang sangat bagus. Jumlah air suci 3 cahaya di zaman prasejarah sangat sedikit, dan tempat kultivasi yang memilikinya bahkan lebih sedikit lagi. Di masa depan, selama perjalanan ke barat, Sun Wukong berlari ke seluruh 3 alam. Bertanya kepada semua temannya, baru bisa meminjam beberapa tetes air suci 3 cahaya dari Bodhisattva Guanyin. Dari sini bisa terlihat betapa langka dan berharganya air suci 3 cahaya. Dan sekarang, yang ada di hadapanku adalah satu kolam penuh air suci 3 cahaya. Namun, di sekitar air suci 3 cahaya ada lapisan formasi sihir yang melindunginya. Jika ingin mendapatkan air suci 3 cahaya, aku harus menghancurkan formasi sihirnya terlebih dahulu. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk sementara tidak menyentuh formasi sihir ini. Lagi pula, mengambil air suci 3 cahaya tidak perlu terburu-buru. Sebaliknya, jika aku menghancurkan formasi sihirnya sekarang, akan kurang nyaman bagiku untuk mengendalikan air suci 3 cahaya. Aku berencana untuk menghancurkan formasi sihir ini nanti setelah aku menguasai dasar-dasar formasi sihir. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya menjelajahi seluruh Pulau Penglai dan merangkum hasil panenku. 1 mutiara roh air, harta spiritual Xiantian tingkat tinggi. 1000 ton biji Xiantian. 1 pohon teh penenang hati, akar spiritual Xiantian tingkat tinggi. 1 kolam air suci 3 cahaya. 137 akar spiritual Houtian. Obat spiritual berusia lebih dari 10.000 tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku sangat puas dengan semua hasil panen ini. Beberapa dari harta ini bisa langsung kugunakan, misalnya mutiara roh air, harta spiritual Xiantian tingkat tinggi. Aku kebetulan mengultivasi hukum air. Jika aku memurnikan mutiara roh air dan memahaminya untuk beberapa waktu, pemahamanku tentang hukum air akan meningkat pesat. Namun, aku tidak segera mulai berkultivasi. Sebaliknya, dengan satu pikiran, aku langsung membangun sebuah tempat kultivasi. Di bawah kekuatan sihir seorang Dewa Emas Luo Agung, sebuah kompleks istana dengan cepat muncul dari tanah. Kemudian dengan santai aku mengubah 2 pelayan, 1 laki-laki dan 1 perempuan, dan menamai mereka Xiao Liu dan King Zhu.
Keduanya memiliki tingkat kultivasi Dewa Langit, kekuatan mereka biasa saja. Tetapi cukup untuk menangani beberapa urusan sepele. Aku mengangguk dan berkata, aku akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Kalian berdua berjaga di depan istana, jangan biarkan makhluk lain datang mengganggu. Mendengar itu, Xiao Liu dan King Zhu segera mengangguk setuju. Kemudian, aku berbalik dan berjalan masuk ke dalam istana. Mulai memurnikan mutiara roh air untuk meningkatkan pemahaman hukum air lebih jauh. 3000 tahun berlalu dalam sekejap, 500 tahun pertama kugunakan untuk memurnikan mutiara roh air. Dan 2500 tahun berikutnya, aku habiskan untuk memahami hukum air yang terkandung di dalamnya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. 3000 tahun telah berlalu. Pemahamanku tentang hukum air akhirnya maju selangkah, mencapai tingkatan yang benar-benar baru. Kekuatanku juga meningkat pesat dibandingkan 3000 tahun yang lalu. Melihat dalam waktu dekat tidak mungkin ada terobosan lagi, aku pun memutuskan untuk keluar dari pengasingan. Tepat pada saat ini, suara sistem tiba-tiba terdengar. Terdeteksi bahwa para makhluk di Pulau Penglai tidak memiliki metode kultivasi. Silakan buat pilihan. Pilihan 1. Memberi ceramah kepada para makhluk di Pulau Penglai selama 500 tahun dan mewariskan metode kultivasi. Hadiah, pengenalan hukum gaib. Pilihan 2, tidak peduli sama sekali. Hadiah, kultivasi 1000 tahun. Setelah mendengar pilihan yang diberikan sistem, aku tanpa ragu memilih yang pertama. Karena sebelum ini, aku memang sudah berencana untuk memberi ceramah kepada para makhluk Pulau Penglai. Itu hanya usaha kecil, tapi bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar. Hadiah telah diberikan, seiring dengan suara sistem yang terdengar. Aku langsung merasakan ada beberapa perubahan di dalam tubuhku. Perubahan ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hanya dengan satu pikiran, tubuhku perlahan menjadi transparan, hingga akhirnya menghilang. Bahkan seorang ahli tingkat awal Daluo Jinxian sekalipun, yang memeriksa tempat ini dengan teliti, sama sekali tidak akan bisa mendeteksi jejak apapun. Ini benar-benar jurus dewa untuk membunuh dan merampok, dan ini hanyalah hukum gaib tingkat pemula. Jika aku meningkatkan hukum gaib ini hingga tingkat tertinggi, aku khawatir bahkan orang suci agung pun tidak akan bisa menemukan jejakku. Setelah selesai menguji hukum gaib, aku berjalan keluar dari istana. Melihatku keluar dari pengasingan, kedua pelayan muda itu segera membungkuk memberi hormat. Selamat datang, Tuan, telah keluar dari pengasingan. Setelah itu, aku menggunakan kekuatan kultivasiku untuk mengirimkan suara ke seluruh Pulau Penglai. Memanggil semua makhluk untuk datang mendengarkan ceramah. Waktu 500 tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, ceramahku secara resmi berakhir. Tepat saat aku hendak pergi, aku tiba-tiba merasakan ada yang aneh di langit. Aku mendongak dan melihat segumpal cahaya keemasan turun dari langit. Pahala surgawi, meskipun aku merasa sedikit aneh di dalam hati. Tapi aku tidak terkejut. Memberi ceramah kepada makhluk hidup adalah jasa pencerahan. Bermanfaat bagi perkembangan jalan langit, jadi jalan langit menurunkan pahala sebagai penghargaan. Itu sudah sepantasnya, pahala itu masuk ke dalam tubuhku tanpa ada kejutan. Aku tidak menyerap pahala itu untuk meningkatkan kultivasi, juga tidak menggunakannya untuk meningkatkan pemahaman sesat. Apalagi menggabungkan pahala itu ke dalam harta spiritual. Sebaliknya, aku menyimpannya di dalam tubuhku untuk digunakan saat dibutuhkan. Pada saat yang sama, suara sistem muncul kembali, terdeteksi di Pulau Penglai. Sebagian besar makhluk hidup sangat menghormati tuan rumah, tetapi tidak ada tatanan di Pulau Penglai. Silakan tuan rumah membuat pilihan. Pilihan 1, tidak ikut campur, hadiah, kekuatan ilahi api suci Nanming. Pilihan 2, menerima setidaknya 5 murid dari antara makhluk yang mendengarkan ceramah dan membangun tatanan di Pulau Penglai. Hadiah, pengenalan hukum pedang. Setelah mendengar dua pilihan yang diberikan sistem, aku langsung tenggelam dalam pikiranku. Api suci Nanming, bukankah itu kekuatan ilahi bawaan dari klan Phoenix? Dikenal sebagai salah satu api sejati terkuat di dunia. Omong-omong, klan Phoenix dulunya adalah musuh bebuyutan klan Naga. Kedua klan telah bertarung selama beberapa era, kebencian mereka terukir sampai ke tulang. Meskipun ketiga klan kini telah merosot, kebencian seperti ini sama sekali tidak bisa dihilangkan dalam waktu singkat.
Aku, seorang dari klan naga, jika ketahuan memiliki kemampuan ilahi bawaan klan Phoenix. Ini tidak akan bisa dijelaskan. Dibandingkan dengan itu, hukum jalan pedang lebih sesuai dengan keinginanku. Jalan pedang terkenal dengan kekuatan serangannya yang dahsyat. Dari dulu hingga sekarang, para pendekar pedang selalu menjadi yang terkuat di tingkat yang sama. Sayangnya, aku baru sebentar berada di zaman prasejarah ini, belum sempat mendalami jalan pedang. Maka aku langsung menjawab dalam hati, aku memilih yang kedua. Hadiah telah diberikan, seketika itu juga, aku merasakan ada sebuah kekuatan lagi di dalam tubuhku. Kekuatan yang dahsyat. Selanjutnya, setelah memilih beberapa murid yang berkelakuan baik, aku kembali memasuki kondisi pengasingan. Tujuan pengasingan kali ini ada 3. Pertama, meningkatkan tingkat hukum persembunyian dan hukum jalan pedang. Adapun hukum air, saat ini sudah mencapai batasnya, jadi untuk sementara aku kesampingkan. Kedua, memahami formasi, melihat apakah aku bisa menciptakan beberapa jenis formasi dengan penelitianku sendiri. Ketiga, memurnikan pedang Cixiao, harta karun spiritual bawaan tingkat tertinggi yang diberikan leluhur naga kepadaku. Sebelumnya karena waktu yang terbatas, ditambah lagi aku belum menguasai hukum jalan pedang, jadi aku belum memurnikan pedang Cixiao. Tapi sekarang berbeda, aku sudah mulai memahami hukum jalan pedang. Sudah saatnya memurnikan pedang Cixiao. Setelah dimurnikan, kekuatan bertarungku akan meningkat pesat. Bagaimanapun juga, dengan tingkat kultivasi yang sama, satu pihak memiliki harta karun spiritual bawaan tingkat tertinggi, sementara pihak lain tidak. Perbedaannya masih sangat besar. Dalam sekejap, 2000 tahun telah berlalu. 2000 tahun kemudian, aku membuka mataku dengan ekspresi pasrah. Setelah 2000 tahun mendalami, peningkatan hukum persembunyian sangat sedikit. Hanya meningkat sekitar 10%. Sekarang, tingkat penguasaanku terhadap hukum persembunyian sedikit lebih dari 10%. Tanpa memiliki harta karun yang mengandung hukum persembunyian, sangat sulit untuk mendalaminya. Jika ingin terus meningkat, aku harus pergi keluar mencari kesempatan, atau mengandalkan puluhan ribu tahun usaha keras. Aku menggelengkan kepala, merasa sedikit tidak berdaya. Setelah merenung sejenak, aku merasa daripada membuang waktu di sini, lebih baik aku pergi bertualang. Dengan adanya sistem, pergi mencari kesempatan mungkin bisa memicu pilihan lain. Ini jauh lebih baik daripada bermeditasi dalam pengasingan. Mungkin aku bahkan bisa mendapatkan harta karun spiritual yang mengandung hukum persembunyian. Setelah itu, aku mengesampingkan hukum persembunyian dan mulai memurnikan pedang Cixiao. Kali ini aku menetapkan waktu 2000 tahun. Setelah 2000 tahun, tidak peduli seberapa banyak yang bisa kupahami, aku akan keluar dari pengasingan. Bagaimanapun juga, Hongjun akan segera menjadi orang suci. Aku harus memanfaatkan waktu sebelum Hongjun menjadi orang suci untuk mencari lebih banyak kesempatan di zaman prasejarah. Begitu Hongjun menjadi orang suci, dia, dengan bantuan Dao Surgawi, akan menjarah sebagian besar harta karun spiritual di zaman prasejarah. Pada saat itu, jika aku ingin mendapatkan harta karun spiritual bawaan lagi, kesulitannya akan meningkat lebih dari 100 kali lipat. Alasan kenapa aku belum keluar sekarang adalah karena tingkat kultivasiku tidak cukup. Aku harus memastikan bahwa saat menghadapi 3 yang murni, bahkan jika aku bukan tandingan mereka, aku tetap bisa melarikan diri tanpa cedera. Tak lama kemudian, 2000 tahun lagi berlalu. Pada hari ini, aku mendorong membuka gerbang istana yang telah lama tertutup debu. Aku meninjau hasil dari pengasinganku kali ini. Tingkat penguasaan hukum persembunyian meningkat menjadi 15%. Tingkat penguasaan hukum jalan pedang meningkat menjadi 30%, dan pedang Cixiao telah dimurnikan sebanyak 30%. Sudah saatnya meninggalkan Pulau Penglai. Pandanganku menembus aula utama, menatap ke arah daratan prasejarah yang jauh. Omong-omong, sudah hampir 20.000 tahun sejak aku datang ke dunia ini. Sudah begitu lama di sini, tapi aku belum pernah meninggalkan Laut Timur. Aku sudah lama penasaran dengan benua prasejarah, klan Wu, klan Yao, dan makhluk suci bawaan. Ini adalah era yang benar-benar baru. Ratusan perahu bersaing, para pahlawan berkumpul, dan para petarung hebat saling bersaing. 10.000 dao bergema bersama. Di era ini,
Tidak bersaing sama dengan mencari kehancuran, bersembunyi saja tidak akan berhasil. Tapi, meskipun bersaing, harus didasarkan pada keselamatan diri sendiri. Aku akan meninggalkan jalan keluar yang cukup untuk diriku sendiri. Datang dari generasi masa depan. Aku memiliki keunggulan berupa kemampuan untuk mengetahui masa depan. Pandanganku jauh melampaui orang lain di era ini. Aku juga tahu bagaimana cara memaksimalkan keuntungan. Ditambah lagi dengan bantuan sistem. Aku tidak merasa akan tertinggal dari makhluk suci bawaan lainnya. Bahkan 6 orang suci yang ditakdirkan. Meskipun tidak bisa mendapatkan ki ungu primordial, aku harus mencari cara lain untuk mencapai pencerahan. Di bawah orang suci, semuanya hanyalah semut. Jika tidak mencapai pencerahan, meskipun tingkat kultivasi sudah mencapai puncak kuaso sein, tetap tidak akan bisa bertindak dengan bebas. Terlalu banyak yang harus dikhawatirkan. Tapi, untuk mencapai pencerahan dengan cara lain tidaklah mudah. Aku menggelengkan kepala perlahan, tidak memikirkannya lagi. Target selanjutnya adalah menyusul para Daluo Jinxian yang berada di barisan terdepan. Tepat pada saat itu, King Zhu masuk ke aula utama dan melapor, "Tuan, kakak-kakak seperguruan sudah tiba." Aku mengangguk, suruh mereka masuk. Tak lama kemudian, 10 murid terdaftar masuk satu persatu ke dalam aula utama dan berdiri di tengah aula. Mereka membungkuk dan memberi hormat. Murid memberi hormat kepada guru. Tidak perlu sungkan, aku mengangkat tangan dan mengangkat mereka dengan kekuatan sihirku. Lalu aku berkata, aku akan segera meninggalkan Pulau Pengelai untuk berkelana di benua prasejarah. Makhluk-makhluk di Pulau Pengelai telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun. Pasti ada yang ingin pergi tetapi tidak menemukan jalan. Kalian pergilah dan beritahu makhluk-makhluk di pulau ini. Siapapun yang ingin meninggalkan tempat ini, tunggulah di luar dojo. Pada saatnya, aku akan mengantar mereka keluar. Hanya saja, setelah pergi, mereka tidak akan bisa kembali lagi ke Pulau Pengelai. Mendengar ini, ke-10 murid terdaftar menunjukkan ekspresi yang tak terlukiskan di mata mereka. Meninggalkan Pulau Pengelai, sejujurnya, mereka juga ingin melihat dunia luar yang lebih luas. Meskipun Pulau Pengelai ini indah, tapi bagi para makhluk di sini, tempat ini seperti sebuah sangkar. Tempat ini mengurung mereka selamanya. Jadi setelah mendengar kata-kataku, bahkan di dalam hati ke-10 murid terdaftar pun muncul pikiran lain. Melihat ini, aku langsung berkata, kalian untuk sementara waktu belum boleh pergi. Setelah aku pergi, ketertiban di Pulau Pengelai masih perlu kalian jaga. Namun, setelah aku kembali dari perjalanan di benua prasejarah, mungkin kalian baru bisa pergi. Ke-10 murid terdaftar menerima perintah dan pergi. Seiring mereka menyebarkan berita di Pulau Pengelai, sebagian besar makhluk di pulau itu langsung heboh. Mereka sudah menunggu hari ini terlalu lama. Setelah ke-10 murid terdaftar pergi, aku menyuruh King Zhu dan Xiao Liu masuk. 5.000 tahun yang lalu, aku memberikan sutra sejati tanpa bayangan kepada kedua pelayan itu. Sekarang, 5.000 tahun telah berlalu, tingkat kultivasi mereka juga sudah dari tahap akhir Dewa Langit menembus ke tahap tengah Dewa Sejati. Aku menatap kedua pelayanku dengan tatapan puas di mataku. Setelah berpikir sejenak, aku berkata pada King Zhu dan Xiao Liu, aku akan segera meninggalkan Pulau Pengelai. Pergi berkelana ke daratan Honghuang. Kalian berdua bantulah ke-10 kakak seperguruan kalian. Jaga ketertiban di Pulau Pengelai, terutama lindungi ashram ini dengan baik. Meskipun King Zhu dan Xiao Liu merasa enggan, mereka tetap membungkuk dan menjawab. Baik, Tuan. Setelah itu, aku menyuruh mereka pergi. Beberapa bulan kemudian, di luar ashram, puluhan ribu makhluk telah berkumpul. Mereka yang berencana meninggalkan Pulau Pengelai. Semuanya sudah berkumpul di sini. Aku merasa hampir semua orang sudah datang. Tanpa menunda lagi, sosokku muncul di luar ashram. Melihat kemunculanku, semua makhluk di sini membungkuk untuk memberi hormat. Aku hanya mengangguk dan berkata, kalian semua tidak perlu sungkan. Karena sudah bersiap, maka aku akan segera membuka portal. Begitu meninggalkan Pulau Pengelai, kalian tidak akan bisa kembali lagi. Setelah pergi, sebaiknya kalian bepergian bersama untuk sementara waktu agar bisa saling menjaga. Dunia luar tidak seperti Pulau Pengelai, mungkin akan ada bahaya. Selesai berbicara, aku menebaskan pedangku. Detik berikutnya, sebuah lubang besar muncul di langit.
berangkatlah. Saat suaraku terdengar, sejumlah besar makhluk berebut melesat menuju lubang itu. Tak lama kemudian, semua makhluk yang hendak pergi sudah tidak tersisa. Seluruh pulau Penglai terasa jauh lebih sunyi. Lalu sosokku melesat dan ikut terbang keluar dari lubang itu. Setelah aku pergi, lubang pada formasi itu dengan cepat menghilang. Sebelum berangkat, aku sudah punya rencana. Aku berencana untuk mencari di seluruh Laut Timur terlebih dahulu, untuk mencoba peruntunganku. Melihat apakah aku bisa menemukan Pulau Fangzhang dan Pulau Yingzhou. Hanya dari satu Pulau Penglai saja aku sudah mendapat banyak keuntungan. Jika bisa menemukan dua pulau lainnya, mungkin aku bisa mendapatkan beberapa harta spiritual lagi. Jadi, aku terbang tanpa tujuan di atas Laut Timur. Suatu hari, 200 tahun kemudian, sudut mataku tiba-tiba menangkap kilatan cahaya di dasar laut. Aku tidak ragu dan langsung terbang menuju sumber cahaya itu. Aneh, kenapa tidak ada apa-apa? Setelah sampai di dasar laut, aku mengamati sekeliling, namun tidak menemukan apapun. Aku terdiam selama 2 tarikan napas. Kemudian, aku segera menggunakan hukum air dan hukum gaib. Dengan kombinasi kedua hukum itu, ditambah dengan pencarian yang teliti dan menyeluruh, akhirnya aku menemukan sumber cahaya itu sesaat kemudian. Itu adalah 12 butir mutiara sebening kristal seukuran kepalan tangan. Mutiara-mutiara itu mengandung aura yang sangat misterius. Karena penasaran, aku memasukkan kesadaran spiritualku ke dalamnya. Aku langsung mengetahui asal-usul ke-12 mutiara ini. Harta spiritual Xiantian, mutiara Dinghai Shenzhou. Di dalamnya terkandung sebagian hukum ruang, bisa digunakan untuk menekan kehampaan dan menyegel ruang. Mendapatkan harta ini, hatiku sangat gembira. Namun di tengah kegembiraanku, aku juga sedikit bingung. Bukankah mutiara Dinghai Shenzhou ada 24 buah? Kenapa di sini hanya ada 12 buah? Mungkinkah mutiara Dinghai Shenzhou seharusnya ada 36 buah, sesuai dengan angka siklus surgawi? Hanya saja entah kenapa, ke-36 mutiara Dinghai Shenzhou itu terpencar. Leluhur Dao Hongjun mendapatkan 24 di antaranya. Kalau begitu, 12 mutiara yang kudapatkan ini seharusnya yang belum pernah muncul. Tepat saat pikiranku sedang berkecamuk, suara sistem tiba-tiba terdengar di benakku. Terdeteksi tuan rumah telah mendapatkan 12 mutiara penenang lautan. Silakan buat pilihan. Pilihan pertama, berikan 12 mutiara penenang lautan kepada Tong Tian dan jalin hubungan baik dengannya. Hadiah, harta spiritual Xiantian tingkat tertinggi, teratai putih pemurni dunia 12 tingkat. Pilihan kedua, kumpulkan ke-36 mutiara penenang lautan. Hadiah, metode untuk mengevolusikan dunia 1000 agung di dalam tubuh. Mendengar pilihan yang diberikan oleh sistem, hatiku langsung sangat terkejut. Tak perlu banyak bicara tentang harta spiritual Xiantian tingkat tertinggi, teratai putih pemurni dunia 12 tingkat. Itu selevel dengan teratai emas pahala 12 tingkat, teratai hitam pemusnah dunia 12 tingkat, dan teratai merah api berkobar 12 tingkat. Keberadaan mereka berasal dari akar yang sama. Selain pertahanannya yang tak tertandingi, ia juga memiliki kemampuan untuk memurnikan segalanya. Begitu muncul, bahkan para orang suci semu pun akan berebut untuk mendapatkannya. Jika hadiah dari pilihan pertama, teratai putih pemurni dunia 12 tingkat, adalah sebuah kejutan, maka hadiah dari pilihan kedua, metode untuk mengevolusikan dunia 1000 agung di dalam tubuh, adalah sebuah kengerian. Kau harus tahu, dunia Honghuang itu sendiri adalah dunia 1000 agung. Sulit membayangkan, jika di dalam tubuh seseorang ada dunia Honghuang, betapa mengerikannya kekuatan orang itu. Ini adalah metode alternatif untuk mencapai pencerahan Dao. Hatiku sangat gembira. Aku benar-benar tidak menyangka diriku begitu cepat. Benar-benar mendapat kesempatan untuk memperoleh metode alternatif mencapai pencerahan Dao. Meskipun di dunia Honghuang ada beberapa metode untuk mencapai pencerahan Dao, tetapi masing-masing memiliki kekurangan. Yang pertama adalah mencapai pencerahan Dao dengan kekuatan. Bahkan Pangu pun gagal di jalan ini. Kurasa akan sulit bagi makhluk hidup manapun untuk berhasil. Yang kedua adalah mencapai pencerahan Dao dengan memotong 3 jasad. Hongjun menempuh jalan ini. Di seluruh dunia Honghuang, hanya Hongjun satu-satunya yang berhasil. Yang ketiga adalah mencapai pencerahan Dao melalui pahala. Selain Hongjun,
Semua orang suci lainnya menempuh jalan ini, tetapi pahala sulit didapat. Pahala di Honghuang pada dasarnya telah dibagi habis oleh mereka. Sulit bagi para mahakuasa lainnya untuk merebutnya. Selain itu, bahkan jika ada pahala, tanpa Ki Ungu Hongmeng juga tidak akan berhasil. Tetapi Ki Ungu Hongmeng adalah kesempatan sekaligus bahaya tersembunyi. Mereka yang mencapai pencerahan Dao dengan Ki Ungu Hongmeng sebagai dasar, roh sejati mereka akan dipercayakan pada kehampaan, dikendalikan oleh Dao surgawi. Sejak saat itu, mereka kehilangan kebebasan. Yang keempat adalah mencapai pencerahan Dao melalui hukum alam. Ini adalah jalan yang ditempuh oleh gelombang pertama orang suci semu di dunia Honghuang, tetapi hanya leluhur Yang Mei yang berhasil. Bisa dibayangkan betapa sulitnya. Sebelumnya aku belum memikirkan jalan mana yang akan kuambil nanti. Aku hanya lebih condong pada pencerahan Dao melalui hukum alam, tetapi sekarang tidak perlu bimbang lagi. Langsung saja menempuh jalan pencerahan Dao melalui dunia di dalam tubuh ini. Setelah keterkejutanku, aku tanpa ragu memilih yang kedua. Hadiah telah diberikan. Detik berikutnya, sejumlah besar informasi muncul di benakku. Semuanya tentang metode dan detail cara mengevolusikan dunia seribu agung di dalam tubuh. 3 hari kemudian, aku tersadar kembali. Tatapanku sangat tegas, karena di dalam hati sudah ada tujuan. Maka 24 mutiara penenang lautan yang tersisa harus kudapatkan. Saat ini, 24 mutiara penenang lautan itu kemungkinan besar ada di tangan Hong Jun. Aku tidak punya kepercayaan diri untuk mendapatkannya darinya. Satu-satunya cara adalah menunggu di tebing pembagian harta. Saat itu tiba, baik merebutnya secara langsung maupun menukarnya dengan Tong Tian nanti. Semuanya adalah pilihan yang memungkinkan. Setelah itu, dengan satu gerakan tangan, aku menyimpan ke-12 mutiara penenang lautan itu. Melanjutkan perjalanan, tak lama kemudian aku tiba di benua prasejarah. Menatap tanah luas tak berujung di depanku, hatiku dipenuhi berbagai macam emosi. Tiba di dunia prasejarah selama 20.000 tahun, akhirnya aku menginjakkan kaki di daratan. Dunia prasejarah, aku datang. Setelah menikmati pemandangan sejenak, aku kembali menggunakan teknik gerakanku. Aku berlari dengan cepat menuju Gunung Buzu. Dunia prasejarah sangatlah luas. Bahkan seorang ahli tingkat awal Daluo Jinxian membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk melintasi dunia prasejarah. Untungnya, kekuatan sihirku jauh lebih tebal daripada kultivator Daluo Jinxian tingkat awal biasa. 70 tahun kemudian, aku akhirnya tiba di Gunung Buzu. Merasakan tekanan kuat dan aura khusus yang datang dari Gunung Buzu. Hatiku dipenuhi emosi. Tepat saat aku menenangkan diri dan hendak mulai mendaki, tiba-tiba terdengar suara dari belakangku, "Rekan Taois, tolong berhenti." Wajahku langsung menegang. Tidak mungkin, kan? Masak sesial ini. Baru saja tiba di Gunung Buzu sudah bertemu dengan mereka berdua. Aku pun menoleh ke belakang. Benar saja, yang berdiri di belakangku adalah 2 pendeta Tao paruh baya. Yang satu berwajah ramah dan baik hati, yang satunya lagi berwajah penuh penderitaan. Melihat ini, aku hanya bisa menghela napas dalam hati. Jika tidak salah, mereka berdua adalah Jieyin dan Zunti. Terhadap Jieyin dan Zunti, aku hanya ingin menjaga jarak dari mereka. Kelicikan mereka berdua adalah yang paling menonjol di antara beberapa orang suci. Aku tidak ingin banyak berurusan dengan mereka, jadi aku bertanya dengan nada dingin. "Boleh aku tahu, ada urusan penting apa kalian berdua memanggilku berhenti?" Setelah mendengar kata-kataku, wajah Jieyin menjadi sedikit lebih menderita. Sementara Zunti seolah-olah sama sekali tidak merasakan dinginnya nada bicaraku. Dia masih berkata dengan senyum di wajahnya, "Salam, rekan Taois. Namaku Zunti, dan ini adalah kakak seperguruanku, Jieyin. Kulihat rekan Taois datang ke sini sendirian, pasti juga untuk mencari peluang, kan? Bagaimana kalau kita pergi bersama, jadi kita bisa saling menjaga satu sama lain. Bagaimana?" Setelah selesai bicara, Zunti menatapku dengan penuh harap. Tatapannya sangat tulus, kalau saja aku tidak tahu sifatnya. Aku mungkin akan percaya pada omong kosongnya. Aku menolaknya dengan tenang. "Maaf, sepertinya aku harus mengecewakan kalian berdua. Aku sudah terbiasa pergi sendirian. Aku tidak suka bepergian bersama." Setelah berkata begitu, aku melangkah ke Gunung Buzu tanpa menoleh ke belakang. Dalam sekejap,
Lebih dari 300 tahun telah berlalu. Pada hari ini, alisku tiba-tiba berkedut, dan aku mengikuti sebuah firasat ke suatu tempat. Di tengah semak-semak yang tampak biasa saja, ada yang aneh dengan tempat ini. Secara samar, ada fluktuasi yang tidak bisa dijelaskan. Sepertinya itu adalah formasi sihir yang sangat tersembunyi. Pikiranku bergerak, aku segera mengeluarkan pedang Cixiao. Tanpa ragu-ragu, aku menebaskan pedang ke depan. Seketika, niat pedang yang kuat mengamuk di depanku. Bunga-bunga dan rumput-rumput aneh yang diselimuti niat pedang langsung berubah menjadi debu. Aku menatap ke depan dengan penuh harap. Aku sangat ingin melihat wujud asli dari harta karun surgawi di bawah formasi itu. Tapi tepat pada saat ini, sesuatu yang tak terduga tiba-tiba terjadi. Aku hanya merasa kesadaranku kabur sejenak. Ketika aku sadar kembali, aku terkejut mendapati diriku telah kembali ke dunia modern. Perubahan yang tiba-tiba ini membuatku bingung tak tahu harus berbuat apa. Pikiranku menjadi kacau balau. Aku berjalan dengan hati-hati di kota modern. Kekuatan sihir dalam tubuhku lenyap tanpa jejak. Aku juga tidak bisa merasakan keberadaan harta karun spiritual manapun. Ini adalah formasi ilusi. Untuk menghancurkan formasi ilusi ini, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Seiring berjalannya waktu, aku perlahan melupakan pengalamanku di era primordial. Aku menganggap diriku sebagai manusia biasa dan sepenuhnya menyatu dengan masyarakat ini. Seiring usiaku yang semakin menua, hidupku tampaknya akan segera berakhir. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di dalam benakku. Mendeteksi tuan rumah mengalami krisis hidup dan mati, silakan buat pilihan. Pilihan 1, biarkan berjalan secara alami. Hadiah, sebidang tanah pusaka dengan feng shui terbaik. Pilihan 2, sadari jati dirimu. Hancurkan formasi ilusi. Hadiah, pemahaman tingkat dewa. Setelah sadar, aku langsung berteriak dengan marah. Pilihan 2, hancurkan. Di bawah raunganku, dunia modern hancur berkeping-keping seperti cermin. Berdiri kembali di Gunung Buzu, aku menatap bekas kehancuran di depanku yang disebabkan oleh pedangku sendiri. Hatiku dipenuhi rasa takut. Aku hampir saja tewas di dalam formasi ilusi itu. Kalau bukan karena sistem yang tiba-tiba muncul dan membuatku menyadari jati diriku, akibatnya tidak akan terbayangkan. Saat aku sedang memikirkan bagaimana aku bisa terjebak dalam ilusi, seberkas cahaya ungu tiba-tiba jatuh ke tanah. Di sana terbungkus sepotong giok putih seukuran kuku. Kalau bukan karena aku merasakan aura Dao yang misterius darinya, aku bahkan mungkin akan mengabaikannya secara tidak sadar. Aku mengambilnya dengan ekspresi serius. Setelah mengamatinya sejenak, aku dengan hati-hati mengirimkan kesadaran spiritualku ke dalamnya. Detik berikutnya, ekspresiku menjadi sangat terkejut. Potongan giok ini ternyata adalah pecahan dari lempeng giok penciptaan. Lempeng giok penciptaan, salah satu dari 4 harta karun kekacauan tertinggi. Mengandung 3000 hukum, setelah Pangu menciptakan langit dan bumi di masa lalu. Lempeng giok penciptaan hancur menjadi ribuan keping karena alasan yang tidak diketahui, tersebar di seluruh era primordial. Hongjun mendapatkan pecahan terbesarnya. Bisa dikatakan, kemampuan Hongjun untuk berdiri di puncak semua makhluk hidup. Lempeng giok penciptaan memainkan peran kunci di dalamnya. Meskipun pecahan ini kecil, tapi di dalamnya juga terkandung 2 hukum, hukum formasi dan hukum ruang. Aku cukup puas dengan ini. Aku sudah lama mendambakan jalan formasi. Selain itu, mempelajari seni formasi memang salah satu tujuan perjalananku di era primordial ini. Setelah menyelesaikan urusan formasi, aku akhirnya teringat akan hadiah pemahaman tingkat dewa dari sistem tadi. Aku hanya merasa pikiranku jauh lebih jernih dari sebelumnya. Tidak ada perubahan jelas lainnya. Setelah merenung sejenak, aku memutuskan untuk menghentikan sementara pencarian peluang. Aku akan memurnikan pecahan lempeng giok penciptaan terlebih dahulu dan memahami hukum formasi di dalamnya. Setelah aku memahami dasar-dasar hukum formasi, atau bahkan menguasai 2 hingga 30%-nya, barulah aku akan melanjutkan penjelajahan di Gunung Buzu. Jadi, aku segera menggunakan pedang Cixiao untuk menggali sebuah gua sederhana di tempat ini. Dan mulai memurnikan pecahan lempeng giok penciptaan. Lempeng giok penciptaan yang utuh sebagai harta karun kekacauan tertinggi. Tentu saja sangat sulit untuk dimurnikan. Tapi ini hanyalah pecahan yang sangat kecil.
Proses pemurniannya sangat sederhana, hanya butuh waktu 200 tahun. Aku pun berhasil memurnikannya. Setelah proses pemurnian selesai, aku segera mulai memahaminya. Pada saat ini, aku baru menyadari apa yang disebut pemahaman tingkat dewa. Sejumlah besar pemahaman tentang jalan formasi berkumpul di benakku. Pemahamanku tentang formasi terus-menerus mendalam. Tak lama kemudian, 2000 tahun berlalu. Pada hari ini, aku yang telah bermeditasi selama 2000 tahun tiba-tiba membuka mataku. 35%, hatiku dipenuhi keterkejutan dan kegembiraan. Hukum formasi langsung menjadi hukum yang paling dalam pemahamannya di antara semua hukum yang aku kuasai. Inilah kehebatan dari pemahaman tingkat dewa. Alasan aku keluar dari pengasingan, bukan karena tidak bisa melanjutkan pemahaman, melainkan aku merasa dengan pencapaian formasiku saat ini sudah cukup untuk menembus sebagian besar formasi. Jarak menuju Hongjun menjadi orang suci semakin dekat. Waktuku sangat terbatas, harus dialokasikan dengan baik. Tidak boleh membiarkan pengasingan yang tidak perlu memakan terlalu banyak waktu. Kalau mau mengasingkan diri, tidak akan terlambat untuk melakukannya setelah Hongjun mencapai pencerahan. Selain itu, meskipun memiliki pemahaman tingkat dewa, aku tidak seharusnya menutup diri. Melihat lebih banyak hal di dunia ini akan bermanfaat untuk memahami jalan formasi. Setelah keluar dari gua, aku tidak kembali ke jalan semula. Aku terus mendaki ke atas. Dengan bantuan hukum formasi, perjalanan mencari harta karun di Gunung Buzu benar-benar jauh lebih lancar. Aku memanen belasan akar spiritual Houtian, dan juga memanen satu akar spiritual Xiantian. Namun, aku belum melihat harta karun spiritual Xiantian. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telingaku. Pencapaian rekan Taois dalam formasi tidak buruk. Maukah berdiskusi tentang Dao denganku? Aku melihat ke arah sumber suara dan melihat seorang pemuda yang sedang berbicara. Dia mengenakan pakaian hitam, auranya tajam seperti pedang. Auranya yang tajam terpancar jelas. Orang ini sangat kuat dan asal-usulnya tidak diketahui. Aku tidak berani lengah dan diam-diam waspada di dalam hati. Namun, dengan wajah tenang aku bertanya, rekan Taois juga mendalami formasi? Bolehkah aku tahu nama rekan Taois? Pemuda berbaju hitam itu mendengarnya dan langsung menangkupkan tinju sambil tersenyum. Namaku Tong Tian. Dojoku berada di Gunung Kunlun. Formasi adalah salah satu hukum utama yang kupelajari. Aku melihat teknik rekan Taois menembus formasi tadi begitu tajam dan berpengalaman, jadi aku menduga rekan Taois pasti ahli dalam jalan formasi. Aku menjadi bersemangat saat melihat ahli sepertimu, sehingga aku memberanikan diri mengajukan permintaan untuk berdiskusi tentang Dao. Mohon rekan Taois jangan tersinggung. Setelah mengetahui identitas Tong Tian, seketika aku punya rencana di dalam hati. Mengenai orang seperti Tong Tian, aku cukup mengaguminya, meskipun dia adalah tokoh yang tragis. Tapi aku tidak keberatan menjadi temannya. Berdiskusi Dao dengannya, tentu saja tidak masalah. Hanya saja, bukan sekarang. Diskusi Dao adalah proses yang panjang dan tidak akan selesai dalam waktu singkat. Sedangkan sekarang aku hanya ingin mencari lebih banyak harta surgawi, jadi masalah diskusi Dao harus ditunda. Setelah mengambil keputusan dalam hati, aku langsung menangkupkan tinju kepada Tong Tian dan berkata, "Namaku Wo Yi, senang bertemu dengan rekan Taois Tong Tian. Aku sudah lama mendengar nama besarmu. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk bisa berdiskusi Dao denganmu. Tapi sayangnya, untuk saat ini aku tidak bisa. Mohon rekan Taois memakluminya. Bagaimana kalau begini, 3000 tahun lagi aku sendiri akan datang ke Gunung Kunlun. Pada saat itu, kita berdiskusi Dao. Bagaimana?" Tong Tian merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Boleh, 3000 tahun lagi, aku akan menantikan kedatanganmu di Gunung Kunlun." Setelah berkata demikian, Tong Tian menangkupkan tinju lalu pergi. Melihat punggungnya yang menjauh, aku menggelengkan kepala dan tidak terlalu memikirkannya lagi. Aku terus mendaki Gunung Buzu. Waktu berlalu hari demi hari. Pada hari ini, aku melewati sebuah tebing gunung. Tadinya aku tidak berniat berlama-lama di sini, tapi sebuah suara wanita menghentikanku. "Permisi, saudara, apakah Anda mengerti tentang formasi?" Aku segera melihat ke arah suara itu, dan kulihat seorang wanita berpakaian kuning. Dia perlahan-lahan muncul 3 zang di depanku.
Sementara pikiranku berkecamuk, aku menjawab, aku sedikit mengerti tentang formasi. Entah apa yang bisa kubantu, saudari. Wanita berpakaian kuning itu mendengar aku berkata bisa soal formasi. Dia langsung sangat gembira dan bertanya dengan wajah penuh harap. Entah apakah saudara bisa membantuku? Kalau bisa, aku pasti akan memberimu imbalan yang besar. Mendengar dia ingin meminta bantuanku, hatiku langsung menjadi waspada, tidak berani langsung setuju. Aku takut ini jebakan. Setelah berpikir sejenak, aku bertanya dengan nada tenang, bolehkah aku tahu nama saudari? Wanita berpakaian kuning itu sedikit terkejut, lalu tersenyum. Namaku Hautu, salah satu dari 12 leluhur penyihir dari suku penyihir. Jantungku langsung berdebar kencang, ternyata dia. Setelah mengetahui identitasnya, sebagian besar kewaspadaanku menghilang. Aku bisa mempercayai karakter Hautu. Seseorang yang memiliki belas kasih dan hati yang besar. Seseorang yang rela mengorbankan dirinya menjadi reinkarnasi demi semua makhluk hidup. Bagaimana mungkin dia menjebakku tanpa alasan? Aku langsung menangkupkan tinjuku dan berkata dengan tulus. Ternyata leluhur penyihir Hautu ada di hadapanku. Sudah lama aku mendengar namamu yang agung. Namaku Woyi. Apa yang bisa kubantu, leluhur penyihir? Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Hautu sangat gembira. Dia menunjuk dinding batu di sampingku dan berkata, saudara, ada sebuah formasi di sini. Di dalam formasi itu ada sesuatu yang sangat penting bagiku. Kuharap saudara bisa membantuku membukanya. Aku menatap dinding batu di sampingku dengan bingung. Aku memeriksanya berkali-kali, tapi tidak menemukan apapun. Tepat saat aku curiga kalau di sini sama sekali tidak ada formasi, suara sistem tiba-tiba terdengar. Terdeteksi leluhur penyihir Hautu meminta bantuan tuan rumah untuk memecahkan formasi Xiantian. Silakan pilih. Pilihan 1, menyatakan bahwa kemampuan formasimu tidak cukup. Tidak bisa membantunya. Hadiah. 1 buku, penjelasan rinci obat spiritual prasejarah. Pilihan 2, membantu Hautu memecahkan formasi Xiantian di sini. Hadiah. Lokasi persembunyian harta karun spiritual Xiantian tingkat tertinggi. Tombak pembunuh dewa. Mendengar kata-kata sistem, aku terkejut. Formasi Xiantian. Dengan kemampuanku dalam formasi, aku sama sekali tidak menyadarinya dari awal sampai akhir. Jejak sekecil apapun dari formasi ini, formasi Xiantian yang begitu kuat, sudah cukup untuk mengejutkanku. Tapi yang lebih mengejutkanku adalah hadiah dari pilihan 2. Lokasi persembunyian tombak pembunuh dewa. Tombak pembunuh dewa dikenal sebagai harta karun pembunuh nomor 1 di era prasejarah. Dulu ini adalah senjata leluhur iblis Lohu, lalu menghilang saat Lohu meledakkan diri. Kukira senjata itu disembunyikan Lohu di suatu tempat, dan baru akan muncul lagi saat Lohu kembali di masa depan. Tapi sekarang, sistem justru memberitahukan lokasi tombak pembunuh dewa sebagai hadiah. Dengan tombak pembunuh dewa, aku bisa bertahan hidup lebih baik di dunia prasejarah. Aku pilih 2, hadiah telah diberikan. Begitu suara sistem menghilang, sebuah peta rute langsung muncul di benakku. Aku meliriknya sekilas dan tidak lagi memperhatikannya, karena yang terpenting sekarang adalah memecahkan formasi Xiantian ini terlebih dahulu. Aku sama sekali tidak punya petunjuk tentang formasi ini. Aku hanya bisa menelitinya dengan sabar di bawah tatapan penuh harap Hautu. Aku duduk bersila di depan dinding batu. Selama beberapa waktu berikutnya, aku mengerahkan hukum Dao formasi secara maksimal untuk merasakan dan memahami formasi bawaan lahir ini. Sementara itu, Hautu berdiri di samping, menatap sekeliling dengan waspada. Dia menjagaku agar tidak ada yang mengganggu. 300 tahun berlalu dalam sekejap. 300 tahun penjelajahan telah menguras seluruh pikiranku. Tapi usaha tidak mengkhianati hasil. Aku akhirnya merasakan keberadaan formasi di tempat ini. Aku menghela napas lega. Selanjutnya adalah memahami formasi ini. Dengan bantuan pemahaman tingkat dewa, ini bukanlah hal yang sulit. Seiring aku semakin dalam meneliti formasi ini, semakin banyak inspirasi yang muncul di benakku. Tak lama, 200 tahun lagi berlalu. Pada hari ini, aku tiba-tiba membuka mata. Tatapanku tertuju lurus ke depan. Saat berikutnya, aku melangkah maju. Ruang hampa di sekeliling tampak beriak, tetapi langkahku tidak berhenti. Aku terus berjalan sebanyak 81 langkah.
Setelah 81 langkah selesai, ruang hampa di depanku hancur berkeping-keping seperti cermin. Formasi bawaan lahir hancur. Sebuah gua tiba-tiba muncul di dinding gunung yang utuh. Melihat hasil ini, baik Hautu maupun aku sangat gembira. Rekan Taois, terima kasih banyak. Di tengah kegembiraannya, Hautu dengan wajah serius berjanji padaku, nanti saat rekan Taois datang ke suku penyihir, aku pasti akan memberimu hadiah besar. Aku tidak terlalu memikirkan janji Hautu. Aku hanya tersenyum biasa. Kalau begitu, terima kasih banyak, leluhur penyihir Hautu. Setelah itu, Hautu masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian, dia berjalan keluar dari gua dan tersenyum lagi padaku. Sosoknya pun menghilang seketika. Selain merasa senang di hati, aku melangkah masuk ke dalam gua di depanku dengan wajah penasaran, meskipun Hautu sudah mengambil harta karun di dalam gua. Tapi, bagaimana jika ada sesuatu yang terlewat, atau harta karun spiritual bawaan lahir yang tidak dia anggap berharga? Kalau memang ada, wah, aku untung besar. Begitu melangkah masuk ke dalam gua, aura spiritual bawaan lahir yang sangat murni menerpa wajahku. Aura spiritual ini begitu pekatnya hingga mengejutkan, bahkan aku pun jadi ingin bertapa dan berlatih di sini untuk sementara waktu. Hanya dengan lingkungan latihan seperti ini saja. Walaupun tidak ada harta karun spiritual sama sekali, ini sama sekali tidak merugikan. Tapi, kejutan seringkali datang tiba-tiba. Di dalam gua ini, ternyata benar-benar ada sebuah harta karun spiritual. Itu adalah sebuah panji seukuran telapak tangan. Panji itu memancarkan aura bawaan lahir yang pekat serta ritme Dao yang misterius. Ini ternyata adalah sebuah harta karun spiritual bawaan lahir. Aku sangat terkejut dan gembira. Aku segera menyelimutinya dengan kesadaran ilahiku. Sesaat kemudian, informasi tentang harta karun spiritual ini pun muncul di benakku. Salah satu dari 5 panji arah bawaan lahir, panji teratai hijau berwarna berharga dari timur. 5 panji arah bawaan lahir adalah jelmaan dari 5 helai daun teratai dari teratai hijau kekacauan tingkat 36. Masing-masing adalah panji teratai hijau berwarna berharga dari timur, panji batas awan polos dari barat, panji cahaya api dari selatan, panji pengendali air Suan Yuan dari utara, dan panji aprikot kuning Wuji dari pusat. Semuanya adalah harta karun spiritual bawaan lahir kelas atas. Masing-masing memiliki kegunaan yang luar biasa. Kali ini, tak disangka aku mendapatkan panji teratai hijau berwarna berharga. Hatiku sangat gembira. Kali ini, membantu Hautu menghancurkan formasi. Benar-benar untung besar. Kemampuanku dalam formasi sihir telah meningkat. Aku juga mendapatkan harta karun spiritual bawaan kelas atas, bahkan mendapat janji dan persahabatan dari Hautu. Setelah menyimpan panji warna teratai hijau berharga, aku tidak langsung pergi. Melainkan dengan lambaian tangan, aku memasang beberapa lapis formasi sihir di luar, lalu duduk bersila. Aku memejamkan kedua mata dan mulai berkultivasi. Aku ingin mencoba apakah bisa menembus ke tahap tengah Daluo Jinxian di tempat ini. Setelah keluar berkelana, aku baru menyadari bahwa tingkat kultivasiku masih belum cukup. Belum lama aku tiba di Gunung Buzu. Aku sudah bertemu dengan beberapa orang kuat yang kekuatannya melebihi diriku. Dunia prasejarah ini benar-benar terlalu berbahaya. Untuk bisa bertahan hidup dengan lebih baik, aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Musim semi berganti musim gugur, 1500 tahun berlalu dalam sekejap. Di dalam gua, aura dari tubuhku tiba-tiba membubung ke langit. Jika tidak ada formasi sihir yang menghalanginya, diperkirakan akan memengaruhi makhluk hidup dalam radius puluhan ribu mil. Setelah waktu yang lama, aura dahsyat itu perlahan-lahan kembali tenang. Aku pun perlahan membuka kedua mataku. Akhirnya aku berhasil menembus tahap tengah Daluo Jinxian. Latihan gilaku selama ini tidak sia-sia. Mulai sekarang, di dunia prasejarah yang luas ini, selama tidak berhadapan dengan eksistensi tingkat suci, aku memiliki kepercayaan diri yang cukup. Setelah terobosan ini, aku berencana untuk keluar dari pengasingan. Hanya saja, sayang sekali meninggalkan gua yang begitu bagus. Setelah itu, aku melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Buzu. Sebenarnya, hasil yang kudapatkan dari perjalanan ke Gunung Buzu kali ini sudah cukup besar. Bahkan jika selanjutnya tidak mendapatkan apa-apa pun tidak masalah.
Hanya saja aku suka menyelesaikan apa yang sudah kumulai. Aku berencana untuk mendaki sampai ke puncak, lalu turun dari arah yang lain. Dengan begitu perjalanan ini baru bisa dianggap tuntas. Puncak Gunung Buzu lebih megah dari yang kubayangkan. Memandang jauh ke depan, seluruh daratan dunia prasejarah terlihat jelas. Pegunungan yang tak terputus bagaikan tulang punggung bumi, berkelok-kelok membentang hingga ke ujung cakrawala. Di kejauhan, ada cahaya spiritual yang membubung ke langit. Itu adalah seorang ahli hebat yang sedang berkultivasi dalam pengasingan. Lebih jauh lagi, awan hitam tebal bergulung-gulung, sepertinya ada konflik skala kecil antara klan Wu dan klan Yao. Inilah dunia prasejarah, luas, megah, tetapi juga penuh dengan bahaya tersembunyi di mana-mana. Aku berdiri di puncak untuk waktu yang lama, membiarkan angin kencang menderu melewatiku. Menerbangkan jubahku hingga berkibar kencang. Sudah 20.000 tahun. Dari seorang Taiyi Jinxian yang diusir dari klan naga, hingga sekarang menjadi seorang ahli tahap tengah Daluo Jinxian yang memegang beberapa harta karun spiritual bawaan kelas atas. Perjalanan ini, setiap langkahnya seperti berjalan di atas es tipis, setiap keputusan menyangkut hidup dan mati. Tapi aku tahu, ini barulah permulaan. Malapetaka Wu Yao akan segera tiba, diikuti oleh penganugerahan dewa. Dalam malapetaka besar yang dahsyat itu, bahkan para suci pun harus turun tangan secara pribadi untuk menyusun strategi. Apalagi seorang kultivator sepertiku. Jika aku tidak memiliki kekuatan yang cukup sebelum malapetaka besar datang, maka nasib yang menantiku hanyalah dihancurkan. Dalam perjalanan menuruni gunung dari sisi lain, aku mendapatkan beberapa tanaman obat spiritual dan 2 akar spiritual Houtian. Meskipun bukan hasil panen yang besar, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah meninggalkan Gunung Buzu, aku tidak berhenti sejenak pun. Aku segera mengikuti peta rute yang diberikan oleh sistem dan terbang menuju tempat persembunyian tombak pembunuh dewa. Itu adalah sebidang tanah tandus di barat daya dunia prasejarah, di mana tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Tanahnya retak, dan udara dipenuhi dengan aura samar kehancuran. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, jejak yang ditinggalkan oleh ledakan diri Rahu masih terlihat jelas. Aku mendarat di atas tanah hangus ini, kesadaran ilahiku mulai menyebar. Sambil mengikuti peta rute dan mencari dengan saksama, 3 bulan kemudian, di dalam sebuah celah jauh di bawah tanah, aku akhirnya menemukannya. Tombak pembunuh dewa melayang dengan tenang di kehampaan. Seluruh tubuhnya hitam pekat seperti tinta. Di atas gagang tombaknya, mengalir pola kehancuran yang samar-samar terlihat. Hanya dengan mendekat, aku bisa merasakan niat membunuh yang membuat jantung berdebar, seolah-olah tombak ini adalah perwujudan dari kehancuran itu sendiri. Harta karun pembunuh nomor 1 di alam prasejarah, memang pantas menyandang namanya. Aku menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangan dan menggenggam tombak pembunuh dewa. Begitu ku genggam, kekuatan penghancur yang mengerikan mengalir masuk ke tubuhku melalui telapak tangan. Mencoba mengikis jiwa ilahiku, raut wajahku sedikit berubah. Aku segera mengerahkan kekuatan sihirku untuk menekannya, sambil melawannya dengan kekuatan asli naga kuno kekacauan Taiksu. Untungnya, meskipun tombak pembunuh dewa sangat kuat, saat ini ia tidak memiliki tuan. Ia tidak menyerangku secara sadar, hanya reaksi naluriah saja. Beberapa saat kemudian, kekuatan penghancur itu berangsur-angsur mereda. Sambil memegang tombak pembunuh dewa, sudut bibirku tanpa sadar sedikit terangkat. Sekarang di tanganku ada pedang Cixiao, panji teratai harta karun hijau, dan tombak pembunuh dewa, 3 harta karun spiritual Xiantian kelas atas, ditambah 12 mutiara penenang lautan dan pecahan lempeng giok penciptaan. Kekayaan seperti ini, bahkan di seluruh alam prasejarah pun, bisa dianggap sangat kaya. Bahkan kekayaan beberapa maha kuasa setara orang suci mungkin tidak sebanyak milikku. Tentu saja, sebanyak apapun harta karun spiritual, itu hanyalah benda eksternal. Yang benar-benar menentukan batas atas kekuatan adalah kultivasi dan fondasi diri sendiri. Setelah menyimpan tombak pembunuh dewa, aku mencari tempat tersembunyi di dekat sini dan memasang beberapa formasi. Aku mulai berkultivasi tertutup. Kultivasi tertutup kali ini, tujuanku sangat jelas, yaitu mencoba untuk pertama kalinya mengembangkan dunia di dalam tubuhku.
Metode kultivasi yang diberikan oleh sistem sangat terperinci, mulai dari pemadatan benih dunia pada awalnya, hingga pengembangan hukum langit dan bumi selanjutnya. Setiap langkah memiliki panduan yang jelas. Namun, meskipun begitu, mempraktikkannya secara nyata masih sangat sulit. Mengembangkan dunia besar di dalam tubuh, tindakan sehebat ini belum pernah terdengar di seluruh alam prasejarah. Tidak ada pengalaman dari pendahulu yang bisa dijadikan referensi. Aku hanya bisa meraba-raba selangkah demi selangkah. 500 tahun kemudian, aku berhasil memadatkan sebutir benih dunia di dalam tubuhku. Itu adalah titik cahaya yang terbentuk dari gumpalan energi kekacauan, sangat redup hingga hampir tidak terlihat. Namun, ia mengandung kemungkinan yang tak terbatas. Ia seperti benih yang belum berkecambah, menunggu siraman hukum dan pemeliharaan waktu, yang suatu hari nanti akan tumbuh menjadi dunia yang utuh. Melihat benih dunia di dalam tubuhku, hatiku terasa gembira sekaligus sadar. Gembira karena jalan ini memang bisa dilalui. Sadar karena dari sebutir benih hingga menjadi dunia yang besar, jarak di antaranya lebih dari ribuan mil. Jalan ini ditakdirkan untuk menjadi panjang dan sulit. Mungkin butuh akumulasi selama beberapa zaman untuk akhirnya berhasil, tapi aku tidak terburu-buru. Sejak aku pindah dunia hingga sekarang, pemahamanku yang terbesar adalah, di dunia prasejarah, kesabaran lebih penting dari apapun. Terburu-buru untuk sukses hanya akan membawa kehancuran diri. Hanya dengan melangkah hati-hati, barulah bisa sampai ke akhir. Setelah keluar dari kultivasi tertutup, aku memandang lautan awan yang bergelombang di cakrawala. Di dalam hatiku sudah ada rencana selanjutnya. Pertama, pergi ke Gunung Kunlun untuk memenuhi janji dengan Tong Tian, berdiskusi tentang Dao dan berteman dengannya. Meskipun nasib Tong Tian di masa depan akan berliku, tetapi keahlian formasi dan ilmu pedangnya adalah yang terhebat di dunia saat ini. Berkomunikasi dengannya sangat bermanfaat bagiku. Lebih penting lagi, di masa depan saat peristiwa di tebing pembagian harta, aku memerlukan seorang sekutu yang cukup berpengaruh. Setelah itu, aku akan terus meningkatkan level kultivasiku. Sebelum bencana kaum penyihir dan iblis, aku setidaknya harus menembus ke tingkat akhir Daluo Jinxian, atau bahkan puncak Daluo Jinxian. Hanya dengan begitu, aku baru bisa melindungi diriku dalam bencana yang melanda seluruh dunia prasejarah itu. Bahkan bisa mencari kesempatan yang lebih besar darinya. Sedangkan untuk ke-24 mutiara penenang laut itu, evolusi dunia di dalam tubuh, dan pemurnian tombak pembunuh dewa, semua ini membutuhkan waktu. Dan kebetulan, waktu adalah hal yang paling kumiliki. Aku menarik kembali pandanganku, sosokku berubah menjadi seberkas cahaya. Melesat pergi, dunia prasejarah ini begitu luas. Ribuan jalan agung bersaing, di zaman yang dipenuhi oleh para jenius ini. Aku hanyalah setetes air di lautan, tapi aku percaya suatu hari nanti